ditulis ya, Tuhan membunuh ya, Tuhan memberikan inspirasi untuk membunuh inilah bangsa ini, itu sebenarnya adalah tulisan nenek moyang bangsa Israel aja gitu. Yang mereka yakini itu berasal dari Tuhan. Ini kan perjanjian lama, tadinya kan itu dituliskan sama Ezra sepulang dari bangsa Yehuda ini dari Babel ya, terus diberikan kebebasan nih gitu sama Raja Kores ya pada saat itu. Nah, Oh iya gua. kebebasan untuk pulang lagi ke Yerusalem untuk membangun. Ini kan suatu peluang di mana mereka ini bisa hidup bebas gitu kan. Tapi pada saat mereka pulang, apa yang mereka lakukan? Apa? Ya, di abad 2 sebelum Masehi, sebelum Yeshua nih muncul ya, mereka itu menghancurkan kuil Samaritan di Bukit Gerizim. Jadi ini saudara-saudara mereka yang di Israel Utara tuh didatengin gitu. Kok ajaran lo beda? Kok bait suci lo beda? Harusnya sama dong sama yang selatan. Mereka nggak mau, dan yang utara juga nggak mau gitu kan. Merasa bait sucinya yang bener adalah yang di Gerizim. Akhirnya dihancurin tuh kuil di Gerizim. Ya, Oh, diperangin lah yang di utara itu, sehingga terjadi memang kebencian. Ini asal usulnya memang dari apa yang dituliskan ya, yang mereka rumuskan 613 itu. Apa akibatnya? Karma ya. lah Mereka terus dok, ini dok. Iya, Bentar, gua belum ini selesai. dok. Ini ada poin penting yang Apa perlu lagi? gua sampein. Coba poin pentingnya apa? Pada saat mereka menghancurkan bait suci agama lain, ya, dalam hal ini adalah saudara mereka yang di Samaritan, itu abad 2 sebelum Masehi. Karma itu berlaku untuk mereka, sehingga abad 1 tahun 70 bait suci mereka juga hancur. Jadi itu karma gitu terjadi. Pada saat Karma mereka, ya. pada saat mereka ya membunuh ya, seorang rabi yang mengajarkan kebaikan, yang dianggap sebagai Mesias ya. Tahun 30 mereka bunuh ya atas nama agama, atas nama perintah keputusan dari Sanhedrin. Mereka bunuh si Yeshua yang menjadi Mesiasnya sebagian orang Yahudi pada saat itu. Itu juga karma. Kenapa? Karena di tahun 135 Mesias mereka juga dibunuh sama Romawi. Jadi Narkoba. ini ajaran Yeshua ini terbukti gitu. Ini nggak boleh main-main. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kita ada di planet ini nih untuk menyebarkan kasih, untuk mengasihi sesama, bukan untuk berperang, bukan untuk membenci. Itu sebenarnya pesan inti dari kekristenan, pesan inti dari ajaran Yeshua. Jadi menurut lo Ada pesan inti Yesua ini Tuhan yang berbeda dengan yang mau ada di tanya. ini. Iya beda Ah, gitu. bentar, Res. Nggak Ani ada boleh nanya ajaran nggak? di Musa ya untuk Bentar. mengasihi bangsa Amalek, itu nggak ada. Kalau kamu tanya sama orang-orang Yahudi, ketemu sama orang Amalek itu kebencian itu harus mereka munculkan lagi. Oh gitu ya. Beda Tuhannya kawan ya. Tolong dipahami. Jadi Tuhan yang di Aldo, PL itu mau beda tanya sama nih. Tuhan yang di PB. Sip. Aldo, Ya, silakan. Aldo mau tanya nih. Kan kamu bilang tes. Kan kamu bilang bahwasanya beberapa kisah yang ada di Bible termasuk masalah penciptaan ya, entah penciptaan semesta, penciptaan manusia yang dari debu tanah, itu memang bertentangan dengan fakta yang ada di sains. Artinya ketika itu bertentangan secara empiris dengan fakta yang ada di sains, maka boleh dikatakan sebenarnya fiksi, cerita itu cerita fiksi. Sebenarnya apa sih motivasi kenapa cerita fiksi itu harus dimasukkan ke Bible gitu bro? Apa motivasinya? Tadi udah itu. Silakan, Dok. Iya, jadi nenek moyang bangsa Israel Oh, udah. ini nggak Ben putus-putus. ya, kisah serupa tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, lalu bagaimana manusia berinteraksi dengan sesembahannya itu ada di dalam berbagai budaya kuno. Makanya nenek moyang bangsa Israel nggak mau ya, bangsanya ini mengadopsi cerita-cerita tersebut. Karena sekali lagi cerita itu berkaitan sama sembahannya.
Bangsa Israel ini menyembah satu Tuhan. Bangsa yang lain pada saat itu kecuali Akhenaten di Mesir itu berbudaya politeis. Jadi tentunya nggak mau nih mengadopsi cerita-cerita yang lain, sehingga dibuatlah kisah sendiri. Mulai dari Kejadian 1, penciptaan alam semesta itu seperti apa, sampai ya Kejadian 11. Itu adalah sebenarnya pesan-pesan moral yang dikemas ke dalam satu cerita yang baik, sehingga itu gampang untuk diestafetkan gitu. Dari generasi sampai generasi. Gampang diceritakan, gampang dihafal. Akhirnya pesan moral, pesan kebaikan di dalam situ akhirnya dipahami. Oh ya, manusia dari tanah ya, nggak boleh sombong ya. Oh ya, manusia diciptakan untuk bekerja ya, karena Adam bekerja di Taman Eden. Oh, ada perintah nggak boleh melanggar, karena pada saat melanggar ada akibatnya. Itu adalah cerita yang di dalamnya tuh ada poin-poin yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ini. Tapi bukan berarti ini adalah kisah yang benar. Ya, mau cari buktinya, riset sampai sekarang tidak pernah ada manusia berasal dari tanah. Nggak ada. Manusia dari embrio, manusia-manusia purba gitu ya. Dari spermanya mereka. Kita ini berasal dari evolusi spesies-spesies sebelum kita gitu. Nah, ini perubahan kayak kita nih sekarang ya. Sekarang kita ada disebut ya di dalam biologi adalah sapiens. Nah, dalam waktu ribuan tahun ya, jutaan tahun, kita nggak akan begini-begini terus, karena lingkungan kita itu akan mendesak kita untuk berubah sedikit demi sedikit. Nah, perubahan sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama ini bisa membuat spesies itu bisa berbeda. Iya, iya, Dok. Maksud lu kan gini, Dok. Maksud lu itu kan ada momennya di mana primata melahirkan manusia. Ada momennya itu kan? Enggak. Itu enggak. Kurang pas itu. Ya, jadi primata melahirkan Evolusi, primata, cuman bukan melahirkan. itu perubahan. Perubahan itu terjadi. Ya, sedikit demi Loh, sedikit. gini loh maksud gua. Jadi kan gini, ada primata, bulunya banyak. Kemudian dia melahirkan primata yang bulunya sedikit, kan gitu. Ya, gitu tapi gak sih? masih primata juga, betul ya. Itu betul. Nah, terus ya. manusianya lahirnya kapan? Manusia aja, coba. Nah, itu dia. Jadi di dalam dunia Dari proses biologi evolusi, Res. tidak pernah ada istilah manusia pertama, ya. Dari spesies manusia purba terus dilahirkan pleng gitu kan, jadi manusia. Nah, itu nggak ada seperti itu, brother. Iya kan nggak mungkin kan pas manusia lagi tidur tiba-tiba mukanya jadi ganteng sedikit Ya. demi sedikit, kan nggak begitu kan? Nggak begitu kan? Tuh. Berarti, Dok, Pasti dilahirkan, berarti semuanya kan? berasal dari vertebrata yang sederhana dong, Dok. Iya, Dok. Semuanya Dari vertebrata dari sederhana dong berarti awalnya. yang membelah diri di samudra raya miliaran tahun yang lalu. Itu asal muasalnya kita tuh dari lautan. Oh. Iya gitu kan. Jadinya kan perubahan evolusi itu titiknya itu dari dilahirkan kan, bukan pas lagi beraktivitas, ya nggak? Iya, dilahirkan. Ah. Cuma kan Nah, pada Bisa saat jadi beraktivitas tapi, Res. Hah? Bisa jadi beraktivitas kalau kita tahu teori Lamarck sama Darwin, itu bisa jadi evolusi itu saat beraktivitas. Oke, pas Bertahun-tahun lagi bisa terjadi. Kalau kita siap. dari teori Lamarck. Jadi gini, menurut Akhi Ben Avraham gini kan, kita lagi makan bakso, tiba-tiba tangan kita mengecil gitu. Oh enggak seperti itu enggak. Nah, enggak kan? Nggak mungkin jadinya kalau dari aktivitas. Bukan seperti itu, Kores. Ah, coba kayak gimana, ayo. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, ini nungguin Roni, ini hidangannya Gurunda belum datang-datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nunggu. Pikir Jadi sudah. misalnya kalau kayak Lamarck gitu ya, tentang Lanjut, jerapah lanjut. itu ya, Kores ya. Dulu lehernya tidak Siap. seperti itu, tidak setinggi itu. Tapi ketika semakin jarang makanan, karena harus berkompetisi, makanan yang di bawah itu semakin jarang, maka makanan yang lebih tinggi itu harus dijangkau. Disitulah dia berevolusi.
yang untuk ngerti beradaptasi. alasan Kira-kira seperti itu. iya, alasan berevolusinya kita semua ngerti. Yang gua tanyakan itu spesifik. Mulai berevolusinya itu kapan? Pas dilahirkan atau pas beraktivitas? Tadi kan Aki benar-benar ngomong pas beraktivitas. Berarti pas jerapah Iya, lagi begitu makan ke sedikit. atas, minggu depannya itu leher nambah 5 cm gitu kan? Ya enggak kayak gitulah, Perah. Nah, itu dia maksud gua. Pasti pas dilahirkan kan, pas dilahirkan anaknya mempunyai leher yang agak panjang kayak gitu. Yang benar pastilah Ardi. Bukan kayak gitu, Bang. Maksudnya Romo Aldo itu gini, Bang. Tapi gini, Coba. tapi gini Aldo, Ya. jadi kan Artis Jakarta dari gimana tuh? konsekuensi ada sebuah konsekuensi logis ketika dari Bible tadi mengatakan bahwasanya beberapa cerita ini ternyata dari legenda ya, sebuah entah urban legend atau apa dari peradaban sebelumnya. Konsekuensinya adalah berarti ini bukan firman Tuhan. Itu konsekuensi. Right. That's right, brother. That's Bener right. nggak? That's right. Ini yang harus Ya, dipahamkan. Jadi Ya, ketika saya rasa pasti karena kayak selama ini gitu. memang secara bentar jangan dipotong dulu, brother, jangan dipotong dulu. Jadi karena memang selama ini pemahaman secara awam, entah itu muncul dari abad keberapa, bahwasanya Bible itu word of God atau firman Tuhan. Tapi ternyata kalau dari pemaparan Aldo, dari analisa dan berbagai bukti-bukti secara empiris, ternyata ini bukan pure word of God gitu loh. Tapi di situ ada cerita-cerita legenda, urban legend. Jadi seperti itu ya. Karena ini sebuah konsekuensi logis pastinya. Nih, kekristenan itu kan ada ribuan aliran ya, yang meyakini Alkitab adalah firman Tuhan atau firman Allah. Itu adalah Kristen modern, terutama yang ada di Indonesia. Itu mulainya di abad 16, mulai dari ajaran Martin Luther yang mengajarkan Scriptures is word of God. Itu ajaran abad 16. Nah, bukan Protestan, bukan Calvinis, Advent, Gereja Baptis yang membuat Alkitab. Yang membuat Alkitab itu ada 3 gereja doang. Ya, selain Asiria kami, Katolik sama Ortodoks. Ini yang membuat Alkitab. Nah, dari 3 gereja yang membuat ini tidak ada yang mendefinisikan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kapan ini dibuat? Alkitab itu dibuat di abad 4 pada saat melakukan kanonisasi atau penyeleksian kitab-kitab. Nah, begitu selesai muktamarnya, selesai konsilinya, itulah terwujud kitab suci. Udah ada itu di abad 4. Nah, abad 16 nih baru ada ajaran kitab suci itu adalah word of God. Jadi mesti dibedakan. Pada saat saudara-saudara bertanya, diskusi sama Kristen, tanya dulu nih Kristen yang mana gitu. Kristen yang buat Alkitab atau yang beli kitab dari toko. Kalau dia beli kitab dari toko atau dia download aja dari Google, dari Play Store, kebanyakan mereka meyakini kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan atau firman Allah. Oke, selamat malam pojok kiri. Malam Bunda yang cantik. Emang bener lagi di pojok? Jadi ini pelajaran ya untuk kawan-kawan Kristen, terutama pojok kiri juga yang baru naik gitu kan, harus diamini bersama gitu. Adam dalam PL itu hanyalah sebuah kisah-kisah rakyat gitu, bukan Adam manusia sebenarnya. Karena memang Aldo nih gereja Assyria loh, paling tua loh, udah paling bener pas dia ngomong apa tadi tuh, manusia itu nenek moyangnya primata, bukan Adam. Itu. Ya, silakan Bang pojok kiri mau bantah omongan Bang Aldo atau mau nanggapin atau mau lurusin. Gak boleh dibantah, kalau dibantah gua bentur ntar. Gak boleh dibantah itu, dia diamini. Ya pojok kiri. Ini yang ngomong Romo yang ngomong loh. Gini loh, saya nggak bantah. Kalau pemahaman dalam Kristen ya kayak gitu. Di dalam agama Kristen itu banyak macam kepercayaannya. Ini Bang, dengar ya. Bagus. Dari ilmu alam dia percaya,
dari ilmu sejarah dia percaya, dari ilmuwan-ilmuwan penemuan-penemuan itu semuanya dia percaya, maupun di religi atau agama pun dipercaya. Yang pada intinya percaya pada Tuhan Yesus aja itu kalau dalam Kristen. Semuanya disimak dari bermacam sumber sumber ilmu pengetahuan itu semuanya dibelajar, disimak. Nah, baru logika kita sendiri yang berpikir, itu loh Bang. Tapi pada intinya itu semuanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia mengajarkan kasih, gitu loh Bang. Iya, jadi Yesus Kristus ini Oke, saya bukanlah mau tanya nih Do. Ini kan Mesias bentar, Yahudi. Torres. Saya tanya boleh Ya. Torres. Jadi ini kan Ya. boleh saya bilang bahwasanya sebuah tindakan kompromistis dengan pendekatan sains, bagaimana agar agama ini bisa berjalan sejalan dengan sains, tidak bertolak belakang, apalagi berbenturan dengan fakta-fakta empiris kan. Sebenarnya pemahaman ini tuh mungkin kalau di Indonesia atau dunia ketiga ini masih tabu ya. Kalau di dunia maju lah, anggapnya dunia maju di barat, banyak nggak sih para rohaniawan yang sudah mengadopsi pemahaman-pemahaman seperti ini, Dok? Pemahaman yang kompromistis antara sains dengan agama, Dok, sebenarnya. Kalau di luar negeri banyak sekali ya. Mereka ini sering disebut sebagai kaum Kristen liberal. Ya, bahkan bukan cuma Kristen, ada juga Judaism ya, rabi-rabi, pengajar-pengajar Yahudi itu ada banyak. Kalau di dalam kekristenan itu saya perhatikan yang paling condong ya, itu ada di Katolik, karena Katolik ini memang ada asosiasi ilmuwan Katolik khusus. Jadi satu-satunya aliran yang memiliki asosiasi ilmuwan Katolik, aliran itu hanya Katolik sampai saat ini. Dan di Katolik inilah yang mengajarkan sebenarnya iman Katolik tidak bertentangan sama data sejarah, evolusi, sama Big Bang. Itu ucapan itu keluar dari pemimpin Katolik sendiri, Paus Fransiskus sekarang. Kalau di aliran yang lain, ya di aliran yang lain saya perhatikan itu nggak seberani Katolik ya, nggak seberani Katolik. Di aliran Assyria aja, ya ini ajaran yang saya bawa sekarang ini itu juga dalam memandang sains juga itu berbeda ya. Nggak semuanya dari Assyria itu seperti saya, seperti aliran saya nih gitu. Kalau dari Ortodoks ya itu ada Romo atau uskup agung terkenal, juga punya catatan ini, banyak tulisan karyanya yang baik ya, yaitu Kalisto Suare. Nah, beliau juga salah satu uskup yang mengajarkan sebenarnya evolusi ini udah nggak bisa dibantah lagi. Nah, di dunia luar ya, kekristenan di luar itu mereka terbuka ya, open minded, terutama sama data riset terbaru. Berbeda sama Kristen di Indonesia nih gitu. Kristen di Indonesia diajar sejak SD itu pelajaran agama. Jadi diajarin dari SD itu manusia dari tanah gitu. Jadi begitu ditemukan diajarkan ya, ada data riset manusia itu sebenarnya berevolusi, itu mereka hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Mereka tidak meyakininya itu sebagai suatu kebenaran. Mereka pikir yang benar adalah yang diajarkan di agama ini. Nah, ini yang membedakan kekristenan di luar sama di Indonesia. Nah, aku mau bertanya nih untuk kawan-kawan yang seiman dengan Romualdo, pojok kiri dan Romualdo. Pertanyaan gue begini. Kalau misalnya manusia masuknya ke kingdom animal, kenapa Yesus cuma menyelamatkan primata aja dan keturunannya? Kenapa animal yang lain gak diselamatkan? Silahkan. Tanya ke siapa nih? Ya ke Aldo sama pojok kiri. Ya, kalau dari saya sebenarnya gini, ya yang namanya Rabi, dia mengajar umat Yahudi pada saat itu. Suaranya kecil lah.
Ya seperti rabi-rabi yang lain, dia mengajar kan orang Yahudi pada umumnya. Gitu. Cuma ajaran Yeshua ini nggak berhenti di Yahudi. Gitu. Dia mengutus para muridnya yang udah dia tabiskan untuk mengajar bangsa-bangsa yang lain. Nah, memang fokusnya adalah ke manusia. Fokusnya ke manusia. Kenapa? Karena manusia ini yang membuat planet ini bisa hancur. Ya, yang namanya bunuh bangsa yang lain di dalam ras sendiri itu hal yang biasa. Sampai sekarang ini hal yang biasa. Loh, di Ada singa juga perlu ada. saling berantem, singa sama siapa? Saudaranya manusia menurut Aldo, monyet ya. Monyet juga sering berantem tuh, rebutan teritori. Iya. Ya, spesies yang lain juga demikian. Cuma Nah, itu kenapa nggak diselamatin? Kenapa yang diselamatin cuma keturunan primata aja? Kenapa gitu? Ini gue nggak ngomongin surga neraka dulu deh ya. Selamat konsep yang surga neraka itu belakangan ya. Yeshua intinya dia mengajarkan kasih pada saat kita hidup nih sekarang. Nah, ya kenapa mengajarkan kasihnya hanya kepada keturunan primata gitu loh? Kenapa nggak mengajarkan kasih kepada animal kingdom yang lain? Animal kan banyak tuh. Kenapa nggak ke sana? Ini kalau gue jawab panjang sebenarnya. Dok, suara lu gede dikit kenapa, Dok? Bisa nggak? Agus itu dong. Gak imbang. Sip. Dok, Iya. bisa gede dikit Ya suaranya. intinya memang harus fokus ya. kadang-kadang Pertama-tama gua dia apa ya? harus bicara dulu ke Bang Aldo, komunitas itu Bang yang Andi lain. dari tadi minta suaranya digedein, Bang Aldo. Bang Andi dari tadi ngomong suaranya digedein, Bang Aldo. tes. Ini kayaknya sudah maksimal. Digedein pakai handset, Bang, pakai handset. Bang Aldo pakai handset. Enggak, ini si Aldo ini pas open cam gue lihat dia earphone-nya earphone Bluetooth yang mic-nya tuh jauh dari mulut. Ginilah suaranya jadinya. Oh. Enggak nih sekarang saya ada di rumah ini saya, mama saya. Jadi saya nggak bawa nih perangkat saya, cuma HP aja yang saya bawa. Sorry kalau suara saya kecil ya. Iya, agak deketin Iya. dikit lah. Agak deketin dikit. Ya intinya Yeshua ini, dia ini ingin mengubah planet ini gitu. Jadi planet yang nyaman untuk ditinggali oleh semua spesies. Cuma dia harus mulai. Dia harus mulai dari satu komunitas. Nah, pada saat dia menjadi rabi, selayaknya rabi Yahudi, dia ngajar orang Yahudi dulu gitu. Sebelum dia ngajar ke bangsa-bangsa. Nah, cuma kan visinya Ini Mas dia, Ben berisik di misinya pinggir dia jalan, Mas Ben. selesai di bangsa Yahudi. Murid-muridnya lah yang mencoba merangsek ke bangsa-bangsa yang lain untuk mengajarkan ajaran kasih ini gitu. Nah, ada nggak muridnya yang ke animal kingdom yang lain gitu? Nggak cuma yang ke keturunan manusia purba ini, ada nggak? Gue bisa jelasin ini, cuma panjang dan jadinya Silakan. bisa Nah, kontroversi. Jadinya bisa. Ini yang gua tunggu Jadi, tuh. Yang gua tunggu tuh tenang. kontroversinya gitu loh. Silakan. Jadi ini gue nggak mau terlalu detail ya, cuman gini Boleh. ya, di dalam ribuan aliran Kristen ini masih ada yang meyakini kalau Yeshua itu mengajarkan vegetarianisme ya, berbeda dengan rabi-rabi Yahudi yang lain. Vegetarian itu artinya tidak membunuh hewan yang lain, tidak menumpahkan darah. Jadi nggak menumpahkan darah spesies sendiri dan spesies yang lain. Makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, ya. Semua didapat dari yaitu flora kingdom, ya. Bukan fauna kingdom, bukan animal kingdom. Nah, karena memang ya ajaran Yeshua itu sangat sulit untuk dilaksanakan, untuk dilakukan, makanya yang meyakini vegetarianisme ini diajarkan sama Yeshua, mereka meyakini kalau ya ajaran ini ditwist gitu. Ya, karena penguasa di abad-abad awal itu mereka banyak bekerja sebagai pemilik kawanan hewan yang nantinya untuk dimakan. Makanya kurang cocok nih ajaran vegetarianisme ini kalau diterapkan ya di berbagai komunitas Yeshua pada saat itu. Makanya ini Nah, agak di-reduce. Nah, ini Menurut Aldo nih, menurut Aldo,
Gua nggak mau terlalu jauh untuk bahas ini gitu, karena ini kontroversial. Nggak apa-apa, kita cukupkan di sini dengan pertanyaan gua. Menurut Aldo, kalau misalnya spesies ikan itu masuknya Itu animal. vegetable atau animal ya? Itu animal ya. Nah terus kenapa Yesus makan ikan kalau gitu? Nah, Bang Ben, kalau nggak ngomong tolong di mute suara kendaraan Bang, kedengeran. Bang Ben di mute. ya gue bisa jelasin, cuma sekali lagi ya lebih baik fokus aja kepada manusia dulu nih gitu. Jangan merambah ke yang lain, karena ajaran untuk mengasihi manusia aja agak susah nih untuk dilaksanakan. Kita sama-sama bisa lihat dah di dalam sejarah kekristenan. Bukan Kristen lawan non Kristen ya, Kristen ya. Sesama aliran Kristen bantai-bantaian. Itu nggak bisa lagi untuk mempertahankan ajaran kasihnya Yeshua, itu susah gitu. Jadi nggak usah kita ngomongin wah Kristen sama ikan, sama domba apa segala, nggak usah. Sesama Kristen aja ini agak susah untuk mempertahankan ini ajaran kasihnya. Kenapa Tuhan lu ngasih ajaran yang susah-susah, Dok? Karena itu yang penting bagi peradaban di planet ini. Ya, di kehidupan di planet lain itu jauh lebih baik, ya. Kehidupan di Cuma planet lain. Di planet kita aja yang perlu ada namanya guru moral yang mengajarkan lu stop bunuh gitu. Apalagi bunuh sesama. Karena ini bukan hanya bisa merusak spesies lo, tapi bisa merusak planet tempat tinggal kita bersama. Nah, message ini begitu pentingnya sampai akhirnya Yeshua itu mempraktekannya gitu. Oke, kehidupan di bumi ini mau dibandingin sama kehidupan di mana sehingga lu bilang kehidupan di planet lain itu lebih baik? Itu another story. Nanti kalau gue jelasin jadi panjang lebar. Wah, buset ya. Menarik nih, ada kehidupan di dimensi atau galaksi lain ini, menarik ini. Wah, mungkin nanti tertarik nih aneh. Bolehlah nanti doh, boleh. Sip ini. Satu persatu ya, manusia ini diajarin dulu untuk mengasihi musuhnya. Ini aja susah banget gitu. Ini dulu nih kita PR buat kita. Yesus ada penginjilan ke planet lain, ada nggak? Atau cuma di bumi doang tugasnya dia? Yesus itu tugasnya cuma di Yahudi doang gitu, nggak ke Jakarta, nggak ke India. Yesus itu tugasnya ke Yahudi doang. Ya 3,5 tahun. Ya setelah itu dia baru mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan ajaran ini ke daerah-daerah yang lain, ke bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Terus yang di planet lain ngutus siapa? Yang menjelma menjadi manusia siapa namanya? Itu another story ya. Oh, ada lagi yang kayak Yesus tugasnya ya? Gua nggak bisa share itu. Oh, Gua nggak. Belum waktunya Kores. Nanti ada tingkatannya Kores itu. Nanti ada tingkatannya. Kita lagi bicara yang di bumi dulu. enggak, coba di spill dulu, dikasih thriller dulu. Namanya nanti sama Yesua juga nggak di sana atau beda namanya? Dan nanti aja itu ya. Kita tuh belajar tuh bertahap dari 1 tambah 1, baru nanti kita belajar integral. Jangan lompat ke sono, pusing lo nanti. Sabar Kores, sabar. Pada saat Kita masih sekarang di bumi. ya. Bahas yang di bumi dulu, Berasal nanti dari baru lompat tanah ke aja. another dimension. Ini semua Kristen Siap. kaget semua gitu. Padahal manusia nggak ada yang berasal dari tanah. Lo mau cari sampai jungkir balik botak sariawan, nggak pernah ditemukan bukti manusia berasal dari tanah. Ya. Data riset tidak bisa dibantah oleh ajaran agama manapun. Nah ini aja susah untuk dipahami, apalagi kalau gue bicara tentang kehidupan planet yang lain. Siapa itu Yeshua sebenarnya? Di planet yang lain dianggap seperti apa? Apa yang dikerjakan di sana? Nah itu akan sangat sulit untuk dipahami sekarang ini. Mungkin kalau gue bicara ya 30 tahun yang akan datang, ini akan berbeda, Kores. Oh, kalau kita ngobrol 30 tahun yang akan datang udah berbeda ya kita ininya ya. Bisa tambahan sedikit bisa. Nah, boleh silakan pojok kiri.
sama pemahaman saya sama kayak Romo Aldo itu. Kalau di kitab Kejadian, ini pasti semua orang Kristen dengar nih. Dalam kitab Kejadian Kristen, pada mulanya itu kalau kita berbicara Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya kan? Mereka Adam dan Hawa manusia pertama, terus mereka melahirkan Kain dan Habel. Kain dan Habel di dalam cerita kitab Kejadian itu saling bunuh. Kan bunuh satu nih. Jadi tinggalkan cuma manusia cuma satu. Terus berkembang biaknya gimana? Kalau hidupnya manusia cuma satu, gitu loh logikanya. Itu aja sih. Setahu gua, Kain dan Habel adalah salah dua dari anak-anaknya Adam. Setahu gua ya. Gua baru tahu kalau pojok kiri, mungkin juga Romualdo mengimani gitu. Anaknya Adam cuma dua, Kain dan Habel doang. Jadi dari ceritanya bangsa Israel ini tadinya cuma dua gitu kan, berarti satu, tapi ya di Kejadian 5 itu dijelaskan kalau si Adam Hawa itu punya anak-anak yang lain gitu. Nah, dari anak-anak ini berpencar, jadi mereka melakukan incest dulu lah untuk ngembangin spesies mereka. Itu kalau kita melihat dari teologia bangsa Israel kuno ini gitu. Cuma sekali lagi itu dibantah ya. Asik banget cerita lu, Dok. Ini mengguncang ini. Ini nggak ada seperti ini. Ada maya nggak ada katanya Aldo. Ada nggak ada. Udah di awal itu Bang Andi, udah itu. Manusia itu nenek moyangnya primata. Kita harus menghargai loh. Tapi bener loh. Kalau kita lihat dari sense ya, misalnya Anda menggunakan Anda bikin penelitian. Dibenerin lagi nih. Anda taruh yang namanya jaringan, entah itu daging atau apa dalam petri dish. Ketika dia mengalami dekomposisi itu tidak menjadi tanah, Kores. Ya udah nggak Bener usah itu. ke Kores. Secara empiris bener itu. Iya tuh. Ya, enggak sih. Gua bantah tuh gampang. Gua kalau ngebadain gampang. Cuma lagi nggak mau gitu supaya. Kembali. Gurunda. Oh, Gurunda. Mau nambahin nggak? Baik. Iya. Baik. Jadi gini, Saudara Aldo. Saya rasa saudara harus merubah pandangan bahwa tidak semua kitab yang ada di atas muka bumi itu harus dijadikan sebagai ajang membenarkan apa yang saudara pahami. Satu, saudara tidak memahami Al-Quran. Ya, sehingga kesimpulan yang Anda bawa tadi itu masih perlu bantahan gitu ya. Kalau kami umat Islam itu memahami, Bung, sains, teknologi, dan juga wahyu itu adalah ibarat dua sisi atau tiga sisi mata rantai yang sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Kalau kita berbicara mengenai sains atau apa yang Anda bahas tadi tentang kajian-kajian Anda, temuan-temuan Anda, kita tahu bahwa sains itu memang merupakan himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional. Nah, kenapa dikatakan rasional? Karena itu memuat dari hasil-hasil nilai analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh oleh mereka dari observasi dan gejala-gejala alam. Tapi ini tidak menjadikan satu-satunya sumber bagi manusia berakal untuk menyatakan satu konsep baku bahwa inilah yang benar. Nah, sedangkan kita tahu bahwa teknologi itu sendiri kajian yang menghimpun pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan dari alam. Dan cakupannya itu dari penerapan sains yang tadi yang saya katakan. Jadi kedua hal ini kemudian satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sulit untuk dipisahkan, sains dan teknologi ini. Kemudian Al-Quran datang, itu berbeda dengan kitab saudara, itu beda. Ketika Al-Quran datang kemudian untuk duduk di tengah-tengah antara sains dan teknologi, Al-Quran jempol. Kenapa? Karena itu adalah kalam Tuhan. Sebagai kalam Tuhan, Al-Quran ini memang diwahyukan bukan semata-mata
semata untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Karena itulah kemudian kami yang memahami Quran secara objektif. Al-Quran ini, saya katakan gini, Al-Quran itu bukanlah ensiklopedi daripada sains dan bukan juga teknologi. Apalagi Al-Quran ini tidak menyatakan hal-hal secara gamblang. Tapi yang perlu saudara pahami adalah, yang pertama yang tadi, jangan samakan semua kitab, ya, kitab suci agama-agama itu nggak boleh dipandang semuanya runtuh dengan adanya teori-teori yang Anda bangun. Al-Quran tidak akan pernah runtuh dengan itu. Dalam kapasitasnya Al-Quran ini, kami umat Islam mengakui dan menyadari Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memberikan informasi atau apa ini istilahnya, stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak. Jadi tidak bisa kemudian orang itu mengatakan semua kitab itu runtuh. Apalagi pernyataan saudara yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada temuan yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Itu keliru. Kalau yang diuji adalah kitab saudara mungkin. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa Anda mengatakan itu. Nggak bisa. Karena Al-Quran dengan sangat terinci menguraikan bagaimana kemudian proses penciptaan manusia itu berdasar terhadap sains, teknologi, penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran itu selaras dengan sains dan teknologi. Al-Quran ini yang menyatakan. Jadi tidak bisa kemudian saudara mengatakan semua kitab suci itu sama. Itu hanya karena dari hasil orang Yahudi, kemudian berpindah kepada orang Barat, kemudian berpindah lagi turun-temurun sampai ke Islam. Nggak bisa. Hasil ini yang Anda katakan tadi adanya primata dan seterusnya, di mana primata ini adalah pandangan terhadap makhluk di luar daripada manusia itu sendiri. Saya katakan begini, kesimpulan itu terlalu kerdil. Kenapa saya katakan terlalu kerdil? Karena pandangan terhadap primata ini itu sifatnya umum. Kenapa dikatakan sifatnya umum? Karena dari spesies hewan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan manusia berasal dari sana, itu disebabkan karena memang beberapa daripada primata ini memiliki jenis yang sama, memiliki jenis yang berbeda, tetapi dari spesies yang sama. Kalau di dalam ilmu primatologi itu jelas sekali, itu gamblang itu diuraikan. Namun satu hal yang perlu saya katakan di sini ya, bahwa ketika Al-Quran menerangkan manusia itu tercipta dari tanah, Al-Quran itu bisa selaras dengan ilmu pengetahuan. Kalau Anda mengatakan tidak selaras, itu kekeliruan kurasa. Kekeliruan yang sangat-sangat bisa terbantahkan dengan kebenaran sains. Saya katakan begini kepada saudara, terakhir dari saya sebelum kita kembangkan diskusi ya. Tidak mungkin semua bagian penyusun sel berkembang secara kebetulan dalam bentuk struktur yang kompleks dan rumit secara kebetulan dalam jutaan tahun. Itu tidak mungkin. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Secara logika aja itu mustahil. Oleh sebab itu, rancangan yang begitu kompleks dan sistem rumit dari sebuah sel yang ada, satu sel aja, itu sudah jelas menunjukkan bahwa suatu proses penciptaan yang cerdas, yang tidak mungkin kemudian menyalahi konsep yang menjadi temuan para ilmuwan, itu dihasilkan dari perubahan-perubahan tanpa tataran baku. Maksud saya gini, apa yang terjadi terhadap Nabi Adam alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, bukan dalam kitab saudara, itu adalah satu keadaan struktur bentuk kompleks yang sangat rumit, yang sudah jutaan tahun lamanya, yang dirancang oleh pencipta yang sempurna. Bukan dihasilkan dari sesuatu yang menurut pandangan saudara bahwa itu adalah primata yang muncul sekitar 85 tahun sampai 55 tahun sebelum Masehi dan seterusnya dalam kajian-kajian ilmu primatologi. Saya rasa itu keliru, Bung, keliru. Tapi mudah-mudahan itu ada pandangan bebas, bukan yang mendasari terhadap iman Anda sendiri, disebabkan karena menurut saya, sejauh saya belajar, Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari unsur tanah. Itu tidak pernah keliru itu. Silakan mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan.
Bang Kores mau nambahin? Bang Andi, Bang Ben? Atau pojok kiri mau bantah, silakan. Oke Bang Zuma, Iya, memang silakan. benar Bang Zuma yang sampaikan tadi, ya pandangan itu bukan seluruhnya umat Kristen loh yang punya pandangan seperti Romo Aldo katakan tadi. Itu pandangan internal sebenarnya. Tetapi di dalam ajaran Kristen tidak seperti itu, Bang. Bukan mengajarkan kalau manusia itu memang diciptakan dari tanah. Sebab ketika di dalam ajaran Kristen, kalau manusia udah meninggal akan dikatakan kamu terlahir dari tanah akan kembali lagi ke tanah gitu. Jadi itu pandangan internal individu saja, nggak semuanya gitu loh. Semua Kristen nggak sama pemahamannya kalau seperti Bang Aldo itu. Itu kan dari analisa Bang Romo Aldo sendiri gitu loh. Analisa Romo Aldo ya seperti itu. Makanya di Kristen itu, hebatnya Kristen itu begini Bang Zuma, diterima dari segala macam sumber, diterima dari segala macam pendidikan, diterima dari segala macam ilmu pengetahuan. Nanti logika orang individu tersebut dia akan aplikasikan tersendiri, gimana dia bedakan oh benar apa salah gitu loh Bang. Makanya banyak sekali statement-statement Kristen itu yang berlawanan gitu loh, nggak sama, artinya nggak didoktorin, bukan didoktorin, artinya gini, didengarin dari guru-gurunya yang punya ilmu tinggi kan, nah tapi nggak mengikuti, dia menganalisa sendiri gitu loh Bang. Makanya kalau umat Muslim bertanya ke Kristen, makanya jawabannya ada yang sama, ada juga yang berbeda gitu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, Itu aja, Bung. Bang. Oke. Suara saya kedengaran kan? Jadi gini, saya tidak menyatakan bahwa itu adalah ungkapan dari iman. Mohon maaf Bang Zuma, Bang Ben tolong di mute, Bang Ben tolong di mute, Anda bising suara kendaraan. Silakan Bang Zuma. Iya, pandangan Romo Aldo seorang diri. Ini saya rasa dihasilkan dari kejeliannya beliau, kecerdasan beliau meneropong apa yang tertuang di dalam kitab yang beliau pegang. Saya menyadari itu dan saya paham itu. Makanya saya katakan jangan dipersamakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Nah, landasan pijakan saya mengatakan beliau ini adalah orang cerdas karena di dalam kitab yang beliau pegang, di situ dikatakan manusia berasal dari debu, apar dalam bahasa Ibrani. Saya paham itu. Adalah tidak mungkin kemudian manusia ini berasal dari debu. Kalau di Al-Quran beda. Al-Quran mengatakan manusia berasal dari saripati. Coba, saripati, tanah. Dan kalau ilmuwan, baik dari sisi sains, teknologi, dan bahkan ilmu kedokteran yang sudah dicapai oleh manusia pada hari ini, membenarkan Al-Quran itu. Bagaimana susunan-susunan ini terjadi dalam tubuh manusia, itu memang betul berasal dari saripati tanah. Tetapi di Bible dikatakan berasal dari debu. Ini yang keliru. Sehingga saudara Romo Aldo itu tidak menemukan kebenaran di sana. Karena manusia nggak mungkin, ilmu mana yang bisa membenarkan bahwa manusia itu tercipta dari debu? Itu nggak bisa itu. Kejadian 2 nomor 7 jelas itu dikatakan manusia tercipta dari debu tanah katanya. Yang benar tercipta dari saripati tanah. Itu baru benar. Nah, sehingga saya katakan jangan semuanya dipukul rata. Pandangan Anda terhadap kitab Anda itu juga tidak bisa dijadikan acuan untuk melihat Al-Quran, apalagi mengait-ngaitkan bahwa keputusasaan manusia tidak bisa menemukan asal-usul mereka, sehingga mereka membuat sebuah karya tulis yang kemudian kita anggap sebagai kitab suci. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh gitu. Makanya Al-Quran itu senantiasa mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis kitab, buku dengan tangan mereka sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada orang yang cerdas, ada orang yang kritis, ada orang yang mampu menelaah, menerawang keilmuan itu seperti apa, dia temukan data dalam kitabnya. Oh, manusia berasal dari debu. Nggak bisa. Memang nggak nyambung. Tapi kalau dikatakan dari saripati tanah, mari kita uji.
Apakah betul seperti itu? Nah, perhadapkanlah dengan ilmu kedokteran. Al-Quran mengatakan seperti itu. Ilmu kedokteran mengatakan apa? Itu dia. Silakan. Ya, rekan-rekan, ini saya harus undur diri, ya. Tapi sebelum saya undur diri, ini kayaknya ada salah paham nih, ya. Bang Zuma, ya. Iya, silakan, Romo. Saya tidak suka berdiskusi Bang atau saya Ben, ya Allah, mengangkat tolong Bang Ben, kitab. itu suara kendaraan Bang Ben di mute. Ya Allah. Lanjut. Ya. Saya seorang pengajar Kristen yang tidak suka membawa-bawa atau mengupas mengais kitab Quran atau kitab-kitab suci agama yang lain. Yang saya sering angkat adalah isu yang terkait dengan kitab suci kami sendiri, ya. Yang ada hubungannya dengan Judaism ini. Karena memang pada saat proses kanonisasi, ya, kitab Tanakh itu dimasukkan nih ke dalam kanon kitab Kristen, makanya ada hubungannya Kristen sama Judaism. Nah, di dalam konteks pada saat isu ini diangkat, ya, tentang asal usul manusia, kebetulan nih ada kemiripan, ya, dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Saya sama sekali tidak membahas kitab Islam, ya, dari tadi itu nggak membahas, ya. Dan saya juga dari pengajaran saya menjauhkan diri untuk membahas hal itu karena itu bukan kompetensi saya, gitu. Jadi sebagai penutup, ya, di sini posisi saya sebagai pengajar bisa dibilang Kristen liberal ini masih sangat jarang, ya. Pengajaran ini atau pengajar seperti saya di Indonesia ini masih sangat jarang. Tapi di luar negeri itu udah sangat umum, ya, sangat wajar kalau manusia, ya, Kristen itu meyakini itu sebenarnya dia itu adalah spesies yang berevolusi, spesies yang kemudian bisa membuat agama, salah satunya adalah Kristen, gitu. Nah, ini spesies ini ada di dalam animal kingdom yang sekali lagi berevolusi. Saya nggak bisa panjang lebar lagi, mungkin kita bisa teruskan di waktu yang akan datang, ya. Kalau saudara-saudara masih ingin ada yang mau ditanyakan, bisa mampir ke akun TikTok saya. Di situ ada topik-topik yang berkaitan sama mitologi, bisa posting pertanyaan apapun di situ, nanti saya juga bisa jawab melalui jawaban singkat atau bisa lewat video. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih rekan-rekan admin yang bisa yang mengakomodir saya untuk sesi ini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, malam Saudara Romo Aldo. Malam, Sam. Iya, jadi teman-teman saya tambahkan. Oke. Ya, orang terpelajar semacam Romo Aldo ini, ya, ketika beliau mengatakan dirinya Islam liberal, itu sama halnya dia menyatakan keputusasaannya terhadap kitab sucinya. Sayangnya itu tidak berlaku terhadap umat Islam, terhadap kitab sucinya. Karena kitab suci umat Islam itu mau diuji dengan apapun kemudian, dia tidak kemudian hanyut tertinggal oleh ilmu pengetahuan. Nah, itulah makanya ketika dia berbicara mengenai evolusi manusia, justru Al-Quran itu mengajak umat Islam itu kemudian untuk mempelajari, mentadaburi apa yang ada di dalam alam semesta ini. Koreksi sedikit Gurunda. Gurunda tadi tuh Gurunda bilang Islam liberal, Kristen liberal kali ya Gurunda. Lanjut. Iya, maksud saya gitu. Maksud saya maaf. Terima kasih banyak diingatkan. Jadi kul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq summallahu yunshi'un nash. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah kepada manusia, berjalanlah kamu di bumi, perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya Al-Quran itu satu-satunya kitab yang selalu endingnya di mana? Belajar. Akal. Pikirkan. Tadabburi. Itu Al-Quran itu. Selalu mengajak berpikir. Sementara kitab lain itu menghilangkan akal. Jangan disandingkan atau dibandingkan, apalagi kemudian dipertandingkan antara apa yang terurai dalam kitabnya dengan akalnya. Itu nggak boleh.
Nggak boleh. Selalu iman, Halo, iman. selamat malam Bang Zuma. Bang Zuma, Iya, silakan. saya juga mau pamit nih Bang Zuma ya. Saya juga nih mau pamit. Saya sudah paham dari Saya kasih kopi mau pamit. penyampaian dari Bang Zuma itu. Saya dengar malam ini tuh begitu bagus. Kalau kayak gini kan enak kita diskusinya. Gak usah kita saling nyerang. Sebelum saya pamit nih, saya sampaikan kepada Bunda Rahma, host, Bang Zuma, serta teman-teman yang lain itu, kalau kita berdialog, itu berdialog secara santun kayak gini kan, kita mengedukasi, tetapi biarkanlah mereka yang menilai loh, jangan pakai radikal segala macam kan, gitu aja sih. Baik ya, selamat malam. Emang Bang Terus, Juma sebentar ngomong dulu, apa? Perasaan Enggak, aduh. Enggak, Terus bagaimana bro bahwa dengan saya bilang, bro bukan, izin dulu sebelum pamit. waduh, Gimana dengan komal-komal Kristen yang lain lo? Gimana ya? Lu berani nggak ngomong kayak gitu sama mereka? maksudnya gimana Bang? Yo baru nggak pernah dengar gimana mereka itu nggak ketulungan cara hujatnya bro. Memang saya salah, saya ngomong tadi Bang. Enggak, bagus. Bang Andi salah saya ngomong tadi ya. Nggak salah, bagus. Maksud saya balance juga ngasih tahu Iya, di sebelah makanya sono. itu saya sampaikan kalau kita diskusi kayak gini kan memang kita mengedukasi, tapi biarkan teman-teman penonton atau orang awam itu yang menilainya, di mana dia tertarik imannya, kan biarkan dia yang memilih gitu loh. Ya wes lah. Jangan kita Dia nggak dengar Bang Andi ngomong. kita Suara Bang mengedukasi. Andi pelan, dia nggak dengar. Ya. Coba Bang Andi kuatin ngomongnya. Dia nggak dengar Bang Andi ngomong. Ya udahlah, nggak usah didengerin. Saya nggak didengerin kali. Ya udah bro, makasih. Biar nggak melebar. Ya, makasih juga ya, makasih ya teman-teman. Siapa sih Nah, ini suara ada motor? Bang Tony nih, Bang Tony Siagian ini. Mas Ben ini di pinggir jalan. Gimana, kok suara Bang? motor? Iya, Pendapatnya dibilang dari tentang tadi Bang pemaparan Ben, Sam dibilang Aldo. aja nggak usah ngomong. Unbising loh Abang, gak percaya dibilang. Suara Bang Tony motor. Siagian, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya Tony Siagian. Denomnya apa Bang? Nasrani. Enggak, Katolik apa Protestan? Saya sini saya ini. Bro tadi topiknya malam ini itu berhubungan juga dengan denominasi. Kenapa di Kristen banyak denom? Itu tadi topik Romualdo. Kedua itu asal usul manusia itu bukan dari keturunan Adam, tapi dari primata. Nah ini topiknya. Menurut Anda bagaimana? Monggo. Kalau yang saya pernah baca di Al-Quran gitu ya. Kalau Bang Juma, kalau saya salah harap dikorek. Ya kenapa ke Al-Quran, ke Bible dulu? Oh, iya. Karena ada mau saya tanya sama Bang Juma. Oh, Tapi nggak mau. tidak apa kalau di Alkitab dulu. Penciptaan Adam itu ya dari tanah. Dari tanah. Kalau ditanya, apakah ada primata sebelum Adam? Ada. Apakah dulu Adam itu dulu kan sewaktu Adam makhluk hidup yang terakhir diciptakan. Ketika diturunkan ke dunia, ke bumi, memang ada itu makhluk yang mirip sama Adam. Kalau kita bilang Homo sapien, kenapa Homo sapien itu memiliki kemampuan hampir mirip sama kita? Itu karena Adam yang ngajari mereka. Ada kemiripan, makanya gara Adam yang ngajar mereka. Dulu itu tugas yang diberikan Allah sama Adam itu namai mereka satu-satu. Hewan yang pertama itu kuda Nil. Apakah Adam bisa berkomunikasi dengan hewan lain itu saya tidak tahu. Itu kayaknya tidak tahu apakah bisa berkomunikasi atau tidak. Tapi kalau ditanya Homo sapien itu ada dan itu dianggap hewan oleh Adam. Dipersingkat sebelum ke Banjuma. Kalau kita ini keturunan dari yang mana? Ya keturunan Adam lah.
Oh, Itu berarti nggak usah berbeda dengan Aldo. Cukup Bang Juma lagi yang nanggapi ya. Ya, silakan. Oke. Silakan Bang Juma. Berbeda dia nih. Iya, jadi itu makanya aku bilang tadi, ya saudara Aldo itu cerdas. Dia temukan di kitabnya adanya pernyataan yang jelas sekali di sana bahwa manusia itu berasal dari debu. Di situ dikatakan apar itu debu. Nah, sedangkan kalau dia saudara kita ini mengatakan bahwa manusia itu dari tanah, ya selaras dengan Al-Quran berarti. Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararim makin. Kemudian kami menjadikan air mani tersimpan dalam tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfa alaqatan fa khalaqnal alaqa. Mugatang. Lalu dikatakan bahwasanya air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu Allah mengatakan, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Ini jelas ini. Al-Quran menjelaskan seperti itu, terinci. Dan itu berdasarkan ilmu pengetahuan, ya selaras. Jadi kalau saudara Romo Aldo tidak sampai ke sini, wajar kalau dia mengatakan bahwa kitab itu tidak selaras dengan apa yang diimaninya sebagai Kristen liberal. Karena dia tidak sampai ke Al-Quran dan dia akui tadi. Tapi kalau Al-Quran ini tidak mungkin sosok yang lahir pada zaman 1400 tahun silam di tengah-tengah kejahiliaan kaumnya, bangsanya, mampu menguraikan ini. Sementara beliau tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tidak pernah belajar embrio dan seterusnya. Tapi diuraikan secara terinci. Belakangan baru ilmuwan temukan. Artinya ini mustahil kalau ini bukan pewahyuan. Ilmuwan mana yang bisa kemudian membantah ini? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ilmuwan mana yang bisa membantah itu? Nggak ada. Kecuali orang yang pintar mengkaji Bible, yang mana Bible itu, kitab itu, mengkaji kitabnya di mana kitab itu bukan lagi murni pewahyuan. Ya, terdapat beberapa kekeliruan yang dia temukan, lalu kemudian putus asa sehingga dia berkiblat kepada temuan-temuan yang entah dasarnya apa gitu. Sekian sementara, silakan. Izin keberatan boleh Bang Juma? Silakan. Surah At-Tarik ayat 5 sampai 7 bilang, katanya dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki. Menjelaskan bahwa manusia itu dari air yang dipancarkan dari tulang sulbi dan tulang dada. Antara sulbi dan tulang dada. Sperma itu tidak dihasilkan dari tulang sulbi. Sperma itu dihasilkan oleh testis melalui prosesnya. Menurut Coba diulang lagi, sperma itu tidak di apa tadi? Coba diulang lagi bagian itu. Sperma itu dihasilkan oleh testis. Bukan dari? Di surat At-Tarik dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Menurut Gurunda, aku promosi dikit ya. Iya, silakan. Lanjut apa? Oke Tony ya, nanti aku akan buktikan datanya. Kalau followernya udah 1000, belum bisa open cam, silakan di follow dulu Perah Istad yang ini. Kalau udah 1000, aku open cam mengenai data At-Tarik ayat 5 sampai 7 di Science 2023. Lanjut Gurunda kami. Iya. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa yang diterangkan oleh Al-Quran, tulang sulbi, ya,
Tulang sulbi artinya apa? Tulang punggung dari sisi paling atas sampai akhir paling bawah. Itu yang disebut sulbi. Lalu kemudian kata sulbi ini, kalau kita merujuk kepada ilmu kedokteran, itu adalah tulang yang terakhir pada rangkaian tulang belakang pada manusia atau primata tak berekor, yang kemudian terbentuk oleh penggabungan 3 sampai 4 sampai 5 lah, sampai 5 tulang ekor. Nah, sehingga tulang sulbi ini itu mencakup tulang belakang dan dada. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tulang yang ada di dada ini itu larinya ke belakang sampai ke tulang belakang sebagai tulang induk mengarah ke bawah. Nah, sehingga dari sudut pandang sistem saraf kita itu mencakup pusat reproduksi manusia yang memberikan perintah untuk ereksi, sehingga dalam kondisi ereksi ini berujung kepada memancarnya sperma, dan kemudian dari kejadian ini kemudian menyiapkan kebutuhan prasyarat aktivitas seksual, dan itu dialami oleh semua manusia normal. Laki perempuan juga mengalami hal yang sama, sehingga ketika Al-Quran mengatakan dari tulang sulbi, itu tidak bisa kemudian ada ilmuwan yang menolak itu. Itu jelas, itu ya jelas itu. Ya. Karena gini, Bung. Ketika kemudian orang melakukan sesuatu, kalau Anda mengatakan bahwa dia tinggalnya di tekstil, maka pada saat orang melakukan kegiatan senggama, ya itu artinya pada saat dia proses ereksi, saat itu juga kemudian dia bisa keluar. Tapi faktanya tidak. Ada titik di mana ketika dia klimaks, barulah cairan itu bisa terpancar. Al-Quran tidak keliru menerangkan itu. Keliru, Bang. Karena secara kesehatan, sel sperma ini diproduksi pada tubulus semiferus di dalam testis. Ini dunia kedokteran sudah pasti tahu. Anda Tidak dokter, bro. mungkin- Sebentar, Anda dokter, bro. Bukan, saya seorang sarjana hukum internasional. Oke. Saya cuma suka baca-baca buku. Terus Anda referensinya dari mana? Dokter siapa? Nah, silakan lihat di Google, Pak. Suruh lihat di Google gimana. Tulis saja sel sperma berasal dari mana. Banyak yang menulis ini, kok. Iya. Ya, jadi gini, Bung. Ya, silakan. Kami menerima Al-Quran itu tidak serta-merta hanya menerima tok. Ketika Al-Quran mengatakan penjelasan Allah di sana menciptakan manusia dari air yang dipancarkan, ini sudah tidak bisa terbantahkan, di mana air ini keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Era digital saat sekarang, Anda boleh buka internet, Anda baca di situ. Jadi yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada, itulah yang kemudian terpancarkan yang dikenal kemudian sperma. Jadi tahap embrio, sains memberitahu bahwa organ kemaluan manusia atau biasa disebut kemudian testikel pada pria dan ovarium pada wanita itu mulai berkembang di sekitar ginjal antara sumsum tulang belakang, tulang rusuk di ke-11 tulang rusuk kita ini dan juga ke-12-nya. Nah, seiring perkembangannya kemudian pada saat terjadi, maka ovarium atau sel telur pada wanita itu berhenti di panggul. Sementara testis pada pria itu turun menuju sampai kantong buah pelir yang dalam ilmu kedokteran disebut skrotum. Ini kita pelajari, Bung, di pondok-pondok itu belajar ini. Nah, sehingga setelah penurunan itu terjadi pada kehidupan seorang dewasa, mereka masih mendapatkan suplai saraf dan tempat yang sama, yaitu di antara tulang belakang dan rusuk. Yang tadi yang diterangkan oleh Al-Quran dalam surat Tarik ayat 5 sampai ayat 7. Iya, betul. Dan itu ilmu kedokteran mengiyakan itu betul. Dari mana seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bisa tahu.
Nah, apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini, itu bisa dijabarkan dengan kata sederhana gini. Pada tulang sulbi merupakan tempat di mana keluarnya pembuluh darah yang memberikan darah kepada testis, dan ovari terletak antara tulang sulbi dan tulang dada. Itulah yang kemudian disebut pembuluh darah, sistem pembuluh darah, yang mana sistem inilah yang kemudian bermula dari satu tempat antara tulang sulbi dan tulang dada, sehingga Al-Quran mengatakan terpancarkan, gitu loh, terpancarkan. Artinya dari sesuatu yang kokoh terpancar. Makanya orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang nonotnya letoi, ya, yang Nggak bisa mancar, nggak bisa iya, mancar. susah untuk membuahi karena tidak sesuai dengan yang diterangkan Al-Quran. Kami ciptakan engkau dari air yang terpancar. Jadi yang tidak terpancar nggak bisa. Dia apalagi apa istilahnya itu ya? Kompeten atau apa? Kompeten apa ya? Bukan. Kompoten. Provokator. Jadi orang yang kompeten ininya Kompeten, nonotnya. kompeten. semuanya. Oh, Selamat iya, iya. malam. Iya. Malam Pak, sebentar Pak ya, Malam, Pak Jack. iya, iya. Pak Jack sebentar, jangan diganggu dulu. Iya, silakan. Jadi apa yang diuraikan Al-Quran itu kami udah pelajari, Bung. Kami ada catatan-catatan kuno, ya, cerita-cerita guru-guru kami yang membahas tentang itu kami catat, dan ilmunya alhamdulillah kami manfaatkan untuk menerangkan kepada orang yang membantah kebenaran Al-Quran ini. Cuman satu hal, saudaraku Bang Tony, tolong Anda uraikan dulu kayak mana ceritanya secara sains manusia berasal dari debu. Kayak mana itu? Enggak, sebentar. Selamat malam semuanya. Bentar dulu Abang. tadi Kita juga cuma- dari tadi Nah, kita ngomongnya sebentar. ada langsung Mas Ando ngomong. Iya, masalah ini enggak, aku agak lucu gitu loh. Kemarin Iya, kami tuh. kan udah berdiskusi dengan Gue minta Dr. turun nih Leon. Bang, Dr. Anda Leon jangan ini kan dulu, sabar dulu. enggak gini. Nanti Gini, lah Anda jangan ngomong. kita maksudnya 1, gini. 2, 3, diam dulu. Ini Bang Tony dulu sama Bang Juma belum kelar. Enggak, Oke. gini gitu loh. Soalnya ini kan ilmiah gini loh. Kenapa ilmiah ini bisa si Juma bisa menerangkan 1, 2, ilmiah? 3, turunin, nggak dengerin orang bahasa Indonesia. Turunin. Kalau nggak mau menunggu, silakan turun di bawah ya. Oke, silakan Bro Tony, lanjut. Iya. Kalau di sini saya baca surah At-Tariq ya Bang ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia, bukan kur manusia, diciptakan dari air yang dipancarkan. Ayat 6, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki, air mani, dan tulang dada perempuan, buka kurung sel telur. Sel telur pada wanita itu letaknya itu di rahim, tuba falupii kalau tidak salah saya namanya. Tuba falupii, tempat pertemuan sperma dengan sel telur. Jadi tidak di tulang dada. Tapi tidak apa-apa. Saya rasa saya tidak memperpanjang pertanyaan itu. Sekarang gantian saya menjawab pertanyaan Bang Juma saja. Iya, Bang Juma tadi silakan. nanya, gimana Bang? Di kitab Kejadian 2 nomor 7 diterangkan Kejadian 2, tunggu Bang. nomor 7, iya. Kejadian 2 nomor 7 ya? Iya. Kejadian 2 nomor 7. Iya, Kejadian 2 nomor 7. siap. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terus pertanyaannya apa Bang? Kenapa manusia itu berasal dari debu? Kenapa manusia itu berasal dari debu? Ya, apar adamah dalam bahasa Ibrani itu debu tanah. Bukan saripati tanah, tapi debu tanah. Anda tentu bisa membedakan antara debu. Muatan-muatan isi daripada debu itu apa, dan pisahkan dengan saripati tanah itu apa. Silakan. Oh iya, keren juga jawaban pertanyaannya. Kenapa dari debu tak? Kenapa nggak dari perak atau dari permata? Keren ya. Jangan Kenapa ketawa, dari Bro. Kenapa Bro, ketawa? kan kita baru sadar. Kenapa ya? Bro, ini baru sadar ya. Ih, jelek kali kalau kita dari debu dan tanah ya. Yang keren sih kita dari batu permata kayak dari emas. Begitu kita. Kok jadi ngomong sendiri sih?
Jangan jangan bercanda bro, itu tanggapi kalau bisa itu. Bisa ditanggapi nggak tuh? Eh, 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 kayaknya saya harus kabur dulu ya bang ya. Mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol bang Juma ya. Iya, baik. Ntar dulu, saya dulu bro. Ya, Kalau kan percaya Bible, di Bible itu ada nggak sih proses terjadinya penciptaan manusia itu, terbentuknya dalam kandungan? Anda boleh buka Ayub deh, di Ayub yang adanya di sana, Ayub 10 mulai 9 Ayub 10? sampai akhir, 9 sampai 14 deh, sampai 13 Ayub, boleh dah, Ayub 10 sampai ayat 13. ayat 1 sampai 13. 9 sampai 13, 10 9 sampai 13. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaan-Mu menjaga nyawaku. Tapi inilah yang kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Ini pencipta langsung kayak Ade Rai, ini urat-uratnya kelihatan di luar nih. Urat. Walah bengek. Bengek-bengekan. Langsung jadi Ade Rai dia habis fitness. Gimana tuh, bro? Mungkin Kenapa bawa Adirai? Langsung kayak Ade Rai keluar. Dari susu dan keju lagi bro. Uratnya di luar ya. Iya uratnya di luar. ya, udahlah. Saya harus keluar dulu. Karena besok harus kerja lagi, Bang Juma. Iya. Satu kutipan terakhir dari saya. Iya, silakan. Ya, nulung delictum nulla punna sine previa lege punali. Tiada boleh suatu perbuatan disalahkan kecuali berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya. Saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Selamat malam. Iya, semangat malam. Semangat. 50. Langsung kau kasih Ayub Ade Rai keluar gimana itu selesai dia. Lucu juga Bang Handi ini ya. Seorang Romo Aldo aja lari. Gimana? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita tunggu yang tadi mau dialog mana? Belum datang juga rupanya ya. Nah, kalau mau naik yang tadi itu loh. Ayo silakan naik yang tadi. Apa yang mau protes? Ini ada Hewang Kendrik. Siapa nih? Hewang. Ketiduran mungkin bang, ketiduran. Udah ngomong dia. Malam bang. Halo bang. Ini bang Hewang agama apa bang Hewang? Perkenalkan saya Islam sejak lahir, tapi bisa dibilang ya Islam KTP gitu. Jadi apa ya? Maksudnya ya nggak taat gitu. Maksudnya sholat juga jarang banget gitu. Padahal bapak ibu itu haji gitu, tapi sholat tuh jarang banget gitu. Terus puasa juga nggak pernah gitu. Assalamualaikum Bang Andi. Sebentar ya bang, sebentar bang. Pak Hewang, menurut anda letak kekeliruannya ada di mana? Belum ke Bang Joma. Saya enggak mengomentari yang tadi sih. Enggak. Ini menurut anda tapi anda jarang melaksanakan. Letak kekeliruannya ada di mana menurut anda? Kalau saya mungkin gimana ya bang? Mungkin apa karena Islamnya saya itu mungkin cuma karena faktor keturunan kali. Maksudnya mungkin saya belum mengenal Islam yang kayak ngeh di hati saya gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau misalkan kayak terketuk hatinya gitu, tahu kalau ibadah terus oh ini salah itu salah gitu. Saya sih kehidupan maksudnya ya tahu maksudnya kebaikan keburukan gitu. Tapi kalau untuk mengarah ke agama gitu saya nggak tahu gitu.
Jadi apakah gitu mungkin cuma faktor keturunan apa gimana? Saya juga enggak itu. Oke, ditanggapi Bang Joma dulu ya, udah ada poinnya. Silakan Bang Joma. Apa poinnya Bang Andi? Poinnya Iya, adalah apa pertanyaannya Bang Andi? enggak, poinnya adalah ini anak. Ntar dulu Pak Ibnu. Izin dulu Pak Ibnu. Poinnya adalah ini anak, dia muslim. Malas belajar. Ntar dulu. Dia seorang muslim, orang tuanya juga muslim. Cuman dia tuh cuman merasa muslim aja begitu loh. Dia tidak mau mempelajari semua dan tidak ngerti apa-apa tentang muslim itu. Itu sih intinya. Faktor apa kira-kira nih? Itu. Iya, biasanya sih faktor lingkungan. Orang tua sibuk kejar duniawi, anak-anak terbengkalai tentang akhirat. Orang tua kerja di mana, saudaraku? Naza. Huang. Aku orang tua ada orang tua kandung, ada orang tua angkat. Kalau yang haji itu sebenarnya orang tua angkat sebenarnya. Tapi saya ke empat orang tua ya, berarti gimana sih? Kalau kedua orang tuanya banyak. Yang kandung itu itu nggak serumah. Terus yang haji itu pun juga nggak serumah juga. Nah itu gitu. dia. Oh. Coba aku mau nanya, orang tua angkatnya namanya Yusuf nggak? Orang tua angkatnya? Enggak. Oke, siap. Salah. Lanjut. Jadi bro, kamu sudah memilih alternatif lain nggak selain Islam? Nggak ada. Gimana ya, kayak aku sih sering lihat debat-debat di TikTok juga gitu. Terus kayak apa ya? Aku pernah masuk ke room Kristen gitu, kayak nyari celah Islam gitu menurut aku. Terus habis itu aku juga sering dengerin yang di room Islam gitu, kayak maksudnya juga nyari celah Kristen juga gitu kan. Menurut aku lebih banyak celah Kristennya gitu. Maksudnya aku nggak masuk akal gitu kalau misalkan Kristen tuh. Iya, jadi gini Bung, mencari celah sebuah agama itu jangan dilihat dari pandangan atau pendapat orang, tapi mencari celah sebuah agama itu dari kitabnya. Kitab yang menjadi standar. Karena kenapa? Sebaik apapun orangnya, kalau kitabnya itu bukan kalam, ya maka itu percuma. Begitu juga sebaliknya. Ya, sejahat apapun orangnya, kalau ternyata kitab sucinya itu benar, maka kita hitung bahwa yang benar itu adalah kitab suci. Sama seperti saudara, Anda adalah seorang Islam dari lahir, tetapi Anda kemudian tidak melakoni rutinitas Anda dengan kegiatan-kegiatan selayaknya orang yang Islam. Apakah Islam yang salah? Tidak, Anda yang lalai di dalam hidup. Nah, padahal saudara digiring dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, sampai kepada titik akhir. Ajal Anda akan sampai. Apa yang Anda akan bawa? Kira-kira kalau hanya ngambang gitu, KTP Islam, orang tua Islam, orang tuanya bukan cuma 2, malah 4. Tapi 4 orang tua tak mampu kemudian memberikan sinyal kebaikan terhadap keyakinan saudara sebagai seorang Islam. Kenapa enggak mau belajar menjadi seorang Muslim sekalian? Jadi bukan hanya Islam tapi Muslim. Islam itu artinya hidup dalam satu keadaan di mana kita tidak beragama lain, tetapi Islam. Nah, Islam itu tidak cukup dengan hanya berlabelkan Islam. Kudu wajib berlabelkan Muslim. Artinya Muslim itu apa? Mereka bertauhid. Apalagi mereka beribadah, apalagi mereka bermuamalah, apalagi mereka berakhlak. 4 pilar ini yang harus dimiliki oleh orang yang beragama Islam. Karena kalau hanya berKTP Islam tapi tidak menggunakan 4 pilar ini, ya sia-sia hidupnya. Gimana tuh saudaraku? Apa kira-kira yang saya rasa Anda hadir di sini karena Anda ingin menjadi seorang Islam yang benar gitu loh. Iya Bang. Sebenarnya saya kayak misalkan sholat gitu sebenarnya nggak sama sekali gitu, nggak sebenarnya Bang, kayak Jumatan gitu. Aku kadang juga Jumatan gitu. Cuma kadang ngerasa gini, gue sholat kayak anak kecil, kayak bocah gitu. Maksudnya kayak
doa juga masih banyak yang nggak hafal gitu. Terus habis itu kayak lingak-lingu apa sih bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya kayak pelongo. kayak maksudnya kayak mikirin apa gitu, kadang gitu nggak bisa khusyuk juga gitu, kayak mikirnya nih gue sholat gue terima nggak sih kayak gini gitu kan. Cuma aku pernah ngaji, maksudnya pernah denger apa namanya, Ustadz Ramah gitu, katanya kalau sholat itu cari yang berjamaah. Jadi misalkan sholat kamu tidak sempurna, kamu ikut imamnya gitu. Jadi udah apa manut imam gitu, katanya gitu. Makanya aku kalau sholat itu pasti cari yang jemaah gitu, cari yang di masjid, musola gitu. Jadi aku jadi nggak sholat sendiri gitu. Bro, apakah sampai saat ini Anda masih Muslim? Apakah masih percaya 2 kalimat syahadat sampai detik ini? Masih? Masih, iya. Masih. Iya. Tapi masih hafal toh? Iya. Gimana Bang Juma? Iya, jadi Ini silakan Dinda, silakan. aku dikit aja. Huang naik tuh mau ngapain? Mau apa? Minta apa? Apa ya? Mungkin Dikuatkan imannya, gitu maksudnya. iya, kayak apa ya, mau tanya Bang, maksudnya apa Islam tuh harus apa ya, kan kadang misalkan yang non muslim tuh terkadang mau masuk Islam pun kalau nggak dapat hidayah kan juga susah kan dia masuk Islamnya Bang. Nah terus kalau yang kayak ibarat saya muslimnya cuma karena faktor keturunan gitu, apa nunggu hidayah juga, atau ibaratnya saya juga bisa sekarang pun mulai lakuin aja gitu kegiatan-kegiatan muslim gitu, maksudnya gitu apa gimana? Nunggu hidayah untuk apa? Apa ya, terkadang kan orang yang dia ya emang muslim ya, terkadang tuh yang dia jahat misalkan mencuri atau apalah, maksudnya mabok, melebar. main cewek apa sebagainya, Melebar. tahu-tahu terus dia taubat gitu, kayak maksudnya udah aku nggak nakal lagi gitu kan, habis itu dia Islam lagi gitu kan. Oke sip, gua nangkep. Intinya gimana caranya supaya menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang benar gitu intinya. Tanya itu ya. Gitu. Iya. Oh, itu Gurunda maunya. Iya. Jadi apa ya? Nasihat yang paling baik itu adalah kematian gitu. Kalau kita sudah Islam itu kita cari jalan untuk istiqomah agak berat, ingat aja kematian. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawab itu. Dan yang kedua, sadari dengan sepenuh hati bahwa Allah itu maha melihat. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terbersit dalam hati, itu dilihat oleh Allah. Ya, sehingga kelakuan kita itu akan tertata dengan sendirinya. Mau melakukan kesalahan, mau melakukan kelalaian, tidak sholat dan seterusnya, sadar, oh aku disaksikan oleh Tuhanku. Oleh karena itulah kemudian inilah yang disebut orang yang beriman. Ketika mereka kemudian menjaga setiap tindak tanduknya disebabkan karena menyadari Allah itu melihat dirinya. Yang biasa lalai itu ketika orang itu lupa kalau dia disaksikan oleh Allah. Sehingga mumpung gak ada yang lihat, gak usah sholat. Mumpung gak ada yang lihat, ambil milik orang. Itu karena dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia diteropong oleh pencipta langit dan bumi. Itu sih kalau saya, yang pertama adalah perbanyak mengingat mati gitu. Karena kematian itu adalah nasihat yang paling baik untuk kebutuhan manusia itu mengerem kecintaannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan cinta kepada pertemuan akan Tuhan pencipta langit dan bumi. Setuju. Seperti itu, Bang. Oh iya, Bang. Oke. Bro Ehwang, kamu Iya. kamu bersyukur atau tidak bersyukur keluar dari rahim perempuan muslimah? Bersyukur. Berarti Bersyukur, tidak ada Bang. penyesalan ya? Iya. Anda bersyukur
Apa Anda nggak merasa malu? Ada orang banyak tuh di muka bumi ini keluar rahim dari seorang yang bukan muslim, gitu ya. Tapi mereka dapat hidayah, lebih kencang ibadahnya dari kita. Apa nggak merasa tersaingi gitu kira-kira? Iya, kadang mikir gitu juga sih Bang. Banyak orang yang apa ya, yang terkadang mualaf gitu kan malah Islamnya kalau bahasa Jawanya tuh lebih kayak gitu, kayak apa belajarnya tuh kayak dia bisa Gaspol spontan rem belum gitu dia, kan. gaspol. Iya, Nah, gitu. Sementara saya tuh mungkin kalau kayak sodako kayak beramal gitu, itu tuh kayak nggak pernah apa ya, nggak pernah mikir oh ini dapat usia pahala apa enggak sekarang gitu. berapa? Sebelah usia? Saya 25. Udah punya keluarga? Belum. Oh belum. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak beramal sodako gitu, aku nggak pernah mikirin ini dapat pahala apa enggak gitu, nggak pernah Bang. Jadi kayak misalkan aku lihat orang kasihan aku kasih gitu, ada orang jualan dia harusnya udah tua ya, harusnya dia harusnya udah pensiun, harusnya menikmati hari tuanya gitu, tapi dia masih jualan gitu, masih harus cari uang buat makan gitu. Aku kasihan gitu, aku kadang beli, aku lebihin uang. Yang kayak uangnya begitu, gitu. yang kayak begitu lu kalah sama ateis. Ateis lebih parah begitunya. Batu orang. Iya, makanya kayak apa ya, kadang tuh nggak mikir ke agama gitu Bang, kadang terus ngelakuin aja gitu kadang, makanya herannya gitu kayak Nah, gini aja bro, lu harus temukan dulu masalahnya apa. Ya, kalau lu udah merasakan diri lu bersalah, masalahnya apa, yang bisa membetulkan adalah diri lu dengan bantuan teman yang lain. Di mana itu ya di majelis taklim berjamaah. Itu sih solusinya bro. iya. Kalau dari aku, lu ngapain Ehwang berbuat baik kepada sesama manusia kalau sama Sang Maha Pencipta lu aja lu nggak berbuat baik gitu? Ngapain? Iya Bang, aku kadang juga nangis gitu, kayak misalkan ada masalah gitu, aku kalau pas lagi ada masalah stres minta ke Tuhan, nanti giliran aku nggak ada masalah gitu, kayak aku nggak ngelakuin perintahnya gitu. Pembeda muslim dan kafir itu sholat rajin, harus bangga jadi muslim. Bangganya muslim apa? Sholat gitu. Jadi beda sama kafir. Itu Ehwang. Iya. Tapi jarang loh orang ingin terbuka kayak gini Bang Joma ya, jarang loh. Iya, betul. Iya, ya keterbukaan ini langkah awal loh, menurut saya ya. Iya. Nah, itu. Jadi ketika Anda punya nurani kepada orang tua atau orang yang lagi susah, pasti yang ada dalam pikiran saudara, Anda tidak menginginkan orang ini mengalami nasib yang tidak baik, nasib sial, miskin, menderita dan seterusnya. Tapi coba Anda renungkan terhadap diri Anda sendiri gitu. Ketika Anda dicabut nyawanya, kemudian digali tanah 1 kali 2 meter, habis itu Anda dimasukkan ke dalam seorang diri. Ada gitu kira-kira yang mau ngasihani Anda? Harta, pekerjaan, kemudian waktu Anda yang Anda buang sia-sia. Kira-kira Anda tidak kasihan dengan keadaan Anda sendiri pada saat itu? Ketika Anda ditanya oleh Tuhan yang menciptakan, saatnya kamu udah kembali, aku ingin tahu apa yang telah kamu lakukan selama hidupmu. Aku kasih oksigen, aku kasih makanan, buah-buahan, minuman dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan selama hidupmu? Adakah kamu kemudian melakukan ketaatan kepada perintahku? Enggak. Siapa yang membuatmu hidup? Apa yang menjadi kesenanganmu ketika kamu hidup? Oh, aku lebih senang kemudian kumpul, aku lebih senang bergabung dengan teman-temanku, aku lebih senang nonton. Nah, bisakah ke semua itu sekarang membantu dan menolongmu? Tidak. Ya udah, tinggallah kau di sini,
tunggu sampai hari kiamat. Habis itu muncul makhluk. Lalu kemudian Anda berkata kepada makhluk itu, siapakah engkau? Aku belum pernah melihat makhluk sebau busuk seperti ini ketika saya di dunia. Aku tidak pernah melihat makhluk seburuk dan sejelek dan seseram dan sangat menakutkan seperti kamu ketika aku di dunia. Makhluk itu kemudian berkata, kenapa engkau bertanya seperti itu? Makhluk ini yang kamu tanyai, inilah amalanmu, inilah perbuatanmu. Karena engkau lalai melaksanakan tugasmu sebagai ciptaan, maka amalanmu seperti ini. Dan aku ditugaskan untuk menemani engkau sampai kiamat datang. Apakah saudara bisa bayangkan? Di alam yang gelap gulita, seorang diri, tak ada cahaya setitik pun, tak ada kehidupan duniawi lagi. Alam barzah 100%. Anda ditemani oleh sosok yang seperti itu, menyeramkan, menakutkan, bau busuk. Kira-kira Anda bisa bahagia dengan itu? Anda nggak mau menolong diri Anda dari keadaan yang seperti itu, mumpung masih ada kesempatan. Anda tentu mau yang menemani di alam barzah itu adalah sosok yang harum, cantik, baik rupa. Lantas kemudian dia datang menemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, siapakah engkau? Ketika saya di dunia hidup, tidak pernah kutemukan makhluk secantik engkau. Tidak pernah ku cium bau seharum engkau, semerbak baumu ini. Wow, subhanallah. Engkau siapa? Makhluk itu kemudian berkata, kenapa engkau bertanya? Aku inilah amalanmu. Aku inilah puasamu, aku inilah sholatmu, aku inilah sedekahmu, aku inilah pengabdianmu kepada orang tuamu dan keluargamu. Aku ditugaskan untuk menemani engkau sampai kiamat datang. Bayangkan, dalam tempat yang seorang diri bersama dengan sosok yang sangat cantik, kira-kira senang enggak? Ya senang, dan itu akan kita alami. Itu pasti kita alami. Kalau ada orang mencalonkan diri menjadi camat, belum tentu jadi camat. Mencalonkan diri menjadi bupati, belum tentu menjadi bupati. Tapi yang disebut calon mayat, tidak ada yang bisa lolos dari sana. Semua akan menjadi mayat dan akan kembali ke bawah tanah di alam barzah. Itu yang akan kita alami. Mau apapun agamanya, pasti akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa? Amal kebajikan. Jadi kalau habiskan waktu hanya untuk berpikir tanpa ada action, maka itu adalah membuang waktu dengan sia-sia. Lakukan yang terbaik. Tunduklah kepada tauhid, tunduk kepada ibadah, tunduk kepada muamalah dan akhlak. 4 pilar yang tadi yang harus kita pegang sebagai umat Islam. Insya Allah, maka hidup kita akan bermakna, hidup kita akan bermanfaat. Kalau Anda punya rasa iba terhadap orang yang tadi, belajarlah untuk iba terhadap diri Anda. Belajarlah untuk kemudian mengasihi diri Anda. Karena orang yang baik, orang yang bijak, orang yang arif, bukan orang yang kemudian bisa memberikan keputusan terhadap saudara-saudaranya, tetapi mereka yang mampu menentukan pilihan untuk keselamatan dirinya sendiri. Itulah orang yang arif itu. Kalau ada orang yang baik terhadap orang lain, tapi dia jahat terhadap dirinya, itu jatuhnya kepada kemunafikan. Tetapi kalau ada orang yang baik terhadap dirinya, sayang terhadap dirinya, maka itu akan tercermin nantinya, membias nantinya kasih sayang kepada dirinya itu kepada orang lain. Itu. Jadi perhatikan dulu diri Anda, telaah dulu diri Anda, perbaiki dulu diri Anda dari dalam, barulah kemudian dengan sendirinya tanpa Anda gerakkan, Anda akan berbuat baik kepada orang lain. Sekira seperti itu, Bung. Iya, pernah aku sampai ketakutan gitu Bang, soalnya aku pernah sakit tuh rasanya sakit banget Bang. Kejang-kejang keringet dingin tuh keluar semua. Kayak rasanya kayak dicekik gitu Bang. Sakit banget, udah pokoknya nggak karuan lah itu rasanya. Tapi pas dibawa ke UGD, diperiksa di dokter, itu nggak sakit apa-apa. Terus dicek darah, itu darahnya normal semua. Kan kalau dicek darah tahu ini sakit apa, itu normal semua. Aku sampai bingung gitu. Itu padahal berapa hari gitu Bang aku sakit tuh. Terus
sampai dibawa ke dukun segala macam kan dulu kalau di kampung gitu sama nenek dibawa ke dukun bawa ke Pak Ustadz ke nggak mempan gitu, bener-bener kayak kalau orang Jawa tuh bilangnya paling ketempelan setan bang gitu bilangnya gitu, bener-bener rasanya tuh kayak mau mati bang, sakit banget rasanya, udah kayak mau dicekik gitu, keringet dingin tuh keluar semua gitu. Terus habis itu aku udah sembuh ya, aku bisa sembuh gitu, aku sampai ke psikiater, aku pikir aku gila bang, tapi aku dicek itu ya enggak, ya normal gitu. Terus jadi aku tuh kayak kadang kadang tuh ngerasain hal aneh gitu loh bang. Iya, jadi gini, satu hal yang perlu kita sadari termasuk diri saya sendiri ya, bahwasanya setiap manusia itu selalu berdoa minta dipanjangkan umurnya kan gitu. Minta dipanjangkan umurnya. Kita selalu berdoa minta didoakan panjang umur dan seterusnya. Ya bisa jadi itu kemudian adalah salah satu cara untuk bahagia dalam kehidupan ini, tidak mengingat kematian. Tetapi ingat, ketika alam semesta ini yang sudah tidak mau lagi dipijak oleh kita, ketika tanah sudah tidak menginginkan lagi kita melata di atas pundaknya, ketika kemudian udara sudah tidak mau dihirup oleh kita, ketika kemudian ikan di laut tidak mau lagi masuk ke dalam perut kita, sayur-sayuran sudah aku nggak mau lagi kesifulan, mereka kompak kemudian, maka dalam keadaan sehat pun kematian itu akan datang. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk orang sehat itu berleha-leha untuk tidak menyembah kepada Allah. Aku sehat, aku kuat, nanti sakit baru menyembah kepada Allah. Ingat, bukan hanya kita ciptaan. Ketika tanah sudah mengatakan aku pingin beliau itu masuk ke dalam perutku, ketika tanah mengatakan aku tidak mau lagi diinjak oleh beliau, maka saat itu juga alam akan menyeleksi kita untuk kembali kepada tanah. Nah, apa yang saudara alami itu teguran dari Allah. Bisa jadi itu adalah teguran, dan bisa jadi karena depresi, karena Anda selalu memikirkan sesuatu tapi tidak sampai pada ending. Anda mencari masalah dalam pemikiran Anda, tetapi Anda tidak mampu keluar dari masalah itu, sehingga melahirkan satu kondisi psikis di mana Anda jatuhnya kepada depresi, di mana depresinya ini tingkat stresnya ini sangat kuat, sehingga dari segi biologis Anda tidak bisa ditemukan penyakitnya. Nah, kalaupun misalnya Anda ke psikiater tidak ditemukan juga, ya berarti ini adalah teguran dari Allah. Itu teguran. Artinya Allah menginginkan Anda mendekatkan diri kepada dirinya. Anda diseru, berarti dari alam gaib Anda diseru, wahai si fulan, aku menciptakanmu tanpa pernah kamu minta. Aku yang mau, aku yang menghendaki. Mana ucapan syukurmu padaku? Maka dikasih penyakit, dikasih kondisi seperti itu. Untuk apa? Agar kita itu mengingat bahwa ternyata hari demi hari kita digiring kepada ketiadaan. Apa itu? Ketiadaan di atas muka bumi, berpindah ke alam barzah, menuju kepada yaumil akhir. Ya untuk itulah, ya bersyukurlah Anda naik ke Komal ini. Kami hanya bisa memberikan masukan bahwa selepas dari sini Anda perdalam lagi Islamnya, Anda betul-betul belajar tentang Quran, Anda benar-benar tunduk berserah diri kepada aturan Allah, aturan Tuhan, sehingga apa yang Anda rasakan sekarang ini, suatu saat ketika Anda lepas dari Komal ini, mengikuti nasihat-nasihat kita, kemudian untuk taat kepada Allah, mengikuti, akan berkata kepada kami, terima kasih, ketenangan itu sudah saya temukan. Karena kenapa? Salat itu adalah tiang agama, dan salat itu adalah obat penenang bagi umat Islam. Ketika Anda wudhu, kemudian khusyuk dalam wudhunya, kemudian masuk ke kamar seorang diri, salat 2 rakaat, habis itu meminta kepada Allah yang maha melihat lagi maha mendengar, maka yakin dan percaya Anda akan menemukan ketenangan itu. Anda akan rindu
momen-momen itu. Anda akan mengulanginya kembali. Dan akan rindu pada saat Anda sholat asar, Anda rindu untuk kemudian segera mencari maghrib. Pada saat maghrib Anda rindu untuk segerakan isya. Setelah isya Anda rindu untuk bertahajud. Setelah tahajud Anda rindu untuk sholat subuh. Begitu seterusnya. Sehingga jasad Anda ringan untuk tunduk kepada Allah semata. Dan ketakutan-ketakutan seperti tadi itu Sebenarnya saya Insyaallah. ada gangguan mental sebenarnya Bang. Saya ada bipolar sebenarnya, sama depresi kronis ada, itu cuma kalau yang kejadian itu aku pikir aku yang udah gila apa gimana gitu kan, tapi aku cek ke psikiater lagi gitu, enggak gitu, itu di luar dari kebiasaanku. Misalkan aku bipolar, misalkan aku pas lagi kambuh gimana, pas lagi posisi happy gimana tuh enggak, itu bener-bener kayak aneh aja gitu, nggak bisa dijelasin dengan psikologis gitu. Emang kayaknya mungkin katanya sih mungkin kamu capean gitu apa gimana gitu. Iya. Iya, Gitu. solusinya cuman itu, sholat. Kalau di Islam tuh solusinya cuma sholat, menyadari keberadaan kita. Karena bipolar itu apa itu? Bibir panjang dan apa? Yang melar, melar. Bibir melar? Iya. Bibir panjang dan melar? Iya. Enggak Bang Andi. Bipolar itu Gangguan kayak kondisi ekstrim terhadap suatu keadaan. perubahan emosi yang drastis. Iya, jadi kalau Iya, itu dia kalau happy banget gitu, kalau stres kita stres banget gitu sampai berhari-hari gitu. Ya itu dia Perubahan makanya. emosi yang drastis, kadang-kadang mania dia sangat senang, terus bisa depresi lagi, terpuruk. Sebaliknya jadi bolak-balik gitu. Iya, berarti jiwanya yang harus ditenangkan. Maka Untuk yang belum ngerti, bipolar itu kayak gini loh. Ya guru aku dikit. Misalnya lagi senang sikat gigi, dia seharian tuh sikat gigi aja terus. Kalau misalnya dia sedih, misalnya sedih sama orang tuanya, seharian dia nangisin orang tuanya kayak gitu. Lanjut. Iya. Nah itu. Iya, jadi berarti obatnya cuma hati aja yang perlu ditenangkan. Nah untuk menenangkan hati itu ya baca Quran, sholat, gitu-gitu. Dengarkan orang baca Quran, cari YouTube yang cara ngajinya itu menyentuh hati. Udah coba dengan cara-cara seperti itu. Yang paling inti di sini adalah kesadaran akan diri kita sebagai hamba yang dituntut kemudian untuk taat kepada pencipta. Itu aja dulu. Saya kira gitu dari saya, teman-teman. Karena Bro, di sini, saya mau nanya ya. sama kamu dulu, bro. Kamu masih menghafal syahadat? Oke. Masih bisa? Iya, masih. Coba bisa nggak diperdengarkan? Bisa. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Soalnya banyak yang merugikan kamu, dikira si Rati, bukan ini. Beda. Enggak. Teman-teman. Saya juga punya beberapa karyawan biasa curhat kayak gini kan. Biasa kalau ku ajak sholat, nah, keluarlah itu curhatan kayak gini tuh. Tapi lama-lama seminggu 2 minggu diajari, alhamdulillah mereka menghabiskan waktu banyak untuk baca Quran. Masya Allah. Bang, boleh tanya nggak? Aku pernah di room Kristen gitu, dia tuh ngata-ngatain, katanya kan ada video yang udah lama gitu kan, yang tahun kapan itu yang Ka'bah diserang serangga apa gitu, katanya itu tua apa gitu, katanya kayak kejadian yang Firaun diserang belalang atau apa gitu, itu katanya itu gimana kalau menurut Abang? Itu tula kan, dibilangnya tula. Tapi itu murni fenomena alam, bukan karena sesuatu yang menjadi kutukan. Kalau yang terjadi pada Firaun di Mesir itu kan memang kutukan Tuhan. Kalau yang kemarin itu fenomena alam memang di sana banyak binatang-binatang kayak gitu. Jadi pada saat hujan deras atau panas lagi memuncak, binatang-binatang yang ada semacam belalang itu meninggalkan tempatnya. Oh iya. Kalau yang terjadi terhadap Firaun itu kan memang datangnya dari langit. Ini kan ditemukan sarangnya dan asal usul dari hewan-hewan ini.
Terus itu bang, aku pernah dengar katanya yang dulu apa perang gajah apa sih yang gajah menyerbu Mekah itu orang Kristen tuh Pasukan banyak gajah. yang nggak iya Abraham. yang itu orang Kristen tuh nuduh kalau itu cuma dongeng, soalnya di Timur Tengah tuh nggak ada gajah, nggak ada savana, nggak ada pohon, nggak ada apa gitu, nggak mungkin ada gajah gitu katanya. Itu gimana bang? Siapa bilang? Itu siapa bilang nggak ada gajah di sana? Kalau sekarang mungkin iya. Kata siapa nggak ada gajah? Bahkan orang-orang dulu sebelum kuda, gajah itu menjadi kendaraan mereka loh. Itu sejarahnya ada itu. Memang kita nggak bisa jadikan mereka acuan, karena mereka juga berpendapat bahwa zaman Nabi Isa alaihissalam lahir itu nggak ada pohon kurma. Tapi itu ada sesuatu yang bullshit, hanya karena murni penolakan aja. Tentara Abraha itu pasukannya memang pasukan kuda. Itu dari kerajaan Asyur. Iya, mungkin Dinda Kores bisa memberikan data tentang pasukan berkuda Abraha. Itu ada data sejarahnya itu. Iya. Gajah, iya. Ada datanya Gurunda, bisa aku tampilkan. Nah kalau ingin ditampilkan, silakan follow dulu supaya 1000 gitu. Aku belum bisa open cam akun yang ini. Ganti. Tapi pakai narasi dulu aja ya. Iya, Iya, akunnya Oke, biasa lagi lagi mati baru sehari, nanti hari ketiga baru bangkit. Jadi ini Wang, kalau Tritung ngomong yang aneh-aneh, ini nggak ada gajah zaman dulu, minta datanya. Nah nanti di situ Roh Kudus mereka akan kelabakan gitu. Karena gajah-gajah Abraha ini sudah dikonfirmasi oleh para pecinta sejarah dunia gitu. Dan ini dulunya ada di kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar dulunya adalah vasal atau negara jajahan dari kerajaan Najasyi. Najasyi itu di Afrika. Afrika banyak gajah, makanya dikirim ke Himyar. Himyar itu apa sekarang? Yemen. Jadi Abraha itu dari Yemen. Dulu Yemen ini adalah Tritung. Nah jadi dari zaman Nabi Muhammad belum lahir, emang sering bikin rusuh ini Tritung-Tritung. Kenapa ngerusuh Ka'bah? Karena dia ingin merubah. Jadi kerajaan Himyar ini si rajanya itu Abraha, dia bikin gereja dan dia ingin merubah tradisi Ibrahim haji ke Ka'bah itu ke gereja yang ada di Yemen. Itu tujuannya. Betul. Nah, bagaimana untuk merubah itu? Itu dihancurin tuh, harus dihancurin tuh Ka'bah rumah Allah ini. Alkisah akhirnya dikirimlah gajah-gajah tersebut dari Afrika, diseberangkan ke Yemen. Baru dari Yemen mereka bergerak merangsek ke Mekah. Nah disitulah kekuasaan Allah bertindak gitu. Diturunkanlah burung-burung ababil yang membawakan kerikil-kerikil neraka, dan itu pun tidak terjadi. Dan cerita ini tuh ada di Haaretz, haaretz.com. Apa itu haaretz.com? Portal berita Israel yang mengkonfirmasi. Jadi nggak ceritain dari Arab. Penelitinya di portal tersebut itu menceritakan ada kerajaan Yahudi dulunya di Yemen dan dia ingin menaklukkan Mekah dan itu. Nah, dan namanya pun Abraha sama gitu. Ya. Jadi ini sama benar kata Gurunda. Sama kayak ini dikit banget. Sama kayak yang Gurunda bilang bullshit itu yang soal pohon kurma. Kenapa? Karena ujung-ujungnya terbukti Israel zaman dulu itu dihutani dan ditutupi oleh pohon kurma. Dari Galilea itu berarti Palestina Utara sampai ke Negev. Negev itu Palestina Selatan yang dekat ke Mesir. Itu semuanya pohon kurma. Makanya yang benar itu Al-Quran. Mereka bilang lahir di kandang domba, itu imannya datang dari lukisan. Harusnya dimasukin tuh lukisan ke belakang kitab Matius tuh. Baru ada Yesus lahir di kandang domba. Begitu. Yoks, Bang Handi. Ya. Yang pernah saya baca, suatu ketika pasukan yang dipimpin panglima perang kan, yaitu yang namanya dari Yaman benar. Sama pimpinan pasukannya itu Abraha. Bukan Abraham ya. Yang berasal dari Habsyah atau Ethiopia. Nah, ya dari gajah ini berasal dari Ethiopia, dipimpin oleh pasukannya, bosnya itu Abraha. Masuklah ke Mekah. Nah, lengkapnya nanti Bang Juma dah bacain surat Al-Fil itu, Bang Juma. Kira-kira sih begitu. Jadi kalau ada orang
mengatakan ini nggak ada ya bullshit aja sih, karena memang nggak beriman kok, ya nggak bisa didengerin, itu sih. Alfil, Bang Jumat, tolonglah, bagaimana kisahnya di Alfil? Bang, kalau mereka juga nuduh gini, katanya pas Nabi Muhammad dapat wahyu di gua itu katanya ndak ada saksi mata gitu. Habis itu pas Isra Mi'raj Nabi Muhammad terbang ke surga itu juga ndak ada saksi mata gitu. Apa benar begitu, Bang? Ya memang Jadi gini. saksi, ngapain perlu saksi? Jadi gini, Lanjut, Bang Johan. segala sesuatu kebenaran itu tidak perlu saksi. Contoh. Apakah Anda ini tidak ada? Uang ini nggak ada. Tidak berasal dari kedua orang tua Anda, tetapi berasal dari orang tua tetangga. Ya bisa jadi kalau dasar itu jadi pijakan. Kenapa? Pada saat Anda dibuat bersama dengan orang tua Anda, itu tidak ada saksi. Ada nggak saksi ketika orang tua Anda membuat Anda? Nggak ada. Nggak ada saksi. Saksinya siapa? Orang tua Anda sendiri kan? Iya. Nggak ada. Jadi begitulah kebenaran itu. Contoh lagi, ketika ada orang yang dibunuh, pelakunya ada, korbannya ada, tapi tidak ada yang menjadi saksi tentang kejadian pembunuhan itu. Apakah kemudian pembunuhan itu tidak betul? Karena tidak ada yang melihat? Terjadi atau tidak terjadi? Iya, terjadi. Pembunuhan mumpung ada saksi. Tetap terjadi meskipun tidak ada yang melihat. Itulah wahyu. Nah, di Al-Quran yang menjadi saksi itu adalah Allah. Yang menjadi saksi itu adalah Gua Hira. Yang menjadi saksi itu adalah malaikat. Yang menjadi saksi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian rentetan daripada kejadian itu dipersaksikan oleh para sahabat umat Islam sampai hari ini. Apa bukti kebenarannya? Ya Al-Quran. Nah sekarang kalau dikatakan dari aspek ini, dikatakan kepada mereka, apa saksinya? Lukas bicara kepada Yesus, Yesus bicara kepada Lukas, sehingga ada kitab Lukas. Apa? Siapa yang menjadi saksi? Nggak ada sama sekali, satu pun. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, ya sejazirah Arab itu bersaksi tentang apa yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa pembuktiannya bahwa benda mati pun bisa bersaksi? Tanyakan kepada mereka, kenapa di dalam kitab saudara, di dalam Yosua 27 nomor 24, batu-batu itu bisa bersaksi nanti. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata kalau kita berbicara mengenai kesaksian, ya alam ini adalah saksi terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang terjadi. Cuma masalahnya sekarang, yang mereka tuntut itu adalah ada manusia yang melihat kejadian malaikat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, malaikat ketika datang hanya ditujukan kepada oknum, bukan ditujukan kepada orang lain. Hanya oknum. Malaikat Jibril datang hanya untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quranul Karim. Berarti hanya dia yang melihat, yang lain tidak melihat, karena memang tujuannya. Nah terserah nanti ketika penerima wahyu ini menyampaikan tentang risalah kenabiannya, ada yang percaya disebut muslim, yang tidak percaya disebut kafir. Kan gitu intinya, poinnya di situ. Poinnya di situ. Sama seperti mereka ketika ditanya, adakah saksi ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dia di Bukit Sinai? Siapa saksinya? Siapa nama saksinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Seorang diri dia ke atas. Harun menunggu di bawah bersama dengan kaumnya. Nggak ada yang melihat itu. Kemudian ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, ada nggak manusia yang melihatnya? Nggak ada juga. Lalu kemudian ketika Tuhan datang kepada Nabi Adam alaihissalam, adakah manusia yang melihatnya? Nggak ada juga. Tapi kenapa orang-orang beragama ini percaya atas kejadian itu? Karena itu iman. Masalahnya sekarang,
cerita yang ada di Al-Quran bisa nggak disaksikan keberadaannya hari ini? Dalam arti kata, kitab yang datang 1400 tahun silam itu masih ada nggak orinya sampai hari ini? Cerita-cerita Masih. itu masih. Bagaimana dengan kitab mereka? Ada nggak orinya? Nggak ada. Terus kemudian ketika pewahyuan itu datang pada suatu tempat, diimani, dipercayai enggak sekampung? Dipercayai sejazirah Arab. Bagaimana dengan kejadian yang mereka ceritakan? Ada orang mati bangkit kemudian di hari ketiga menjadi Tuhan. Ada enggak kejadian itu, cerita itu diimani oleh seorang sekampung sampai hari ini? Enggak ada. Ibarat kata saudara yang hidup di luar Makassar mengatakan, dulu di Makassar tahun sekian ada seorang raja yang lahir dengan keadaan seperti ini. Ya, diimani di luar kota Makassar. Tapi orang Makassar sendiri nggak percaya dengan kejadian itu secara turun-temurun, itu nggak pernah terjadi di sini. Berarti itu diragukan informasinya. Nah, sementara terkait dengan Al-Quran, terkait dengan cerita kenabian Rasulullah Muhammad SAW, itu diimani di tempat beliau lahir, di tempat beliau berdakwah, di tempat beliau meninggal. Itu diimani sejazirah Arab. Sudah 1400 tahun sampai hari ini secara turun-temurun. Bagaimana dengan cerita yang mereka anggap Tuhan? Ada nggak diimani kejadian itu sampai turun-temurun? Nggak ada. Bahkan hari ini orang yang hidup di tempat yang mereka tuduhkan itu beragama lain. Orang Yahudi tetap beragama Yahudi sampai hari ini. Kenapa tidak beragama seperti yang mereka ceritakan? Kalau memang cerita dari kitab mereka itu betul-betul disaksikan sesuai dengan apa yang mereka narasikan dan mereka imani hari ini, berarti yang pantas kemudian mengajarkan itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Tapi kan faktanya tidak. Sama seperti kejadian Nabi Musa alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub yang diceritakan sampai hari ini beriman kepada apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Sama seperti kita, umat Islam datang di Jazirah Arab. Jazirah Arab mengaminkan semuanya sampai hari ini. Berarti hal itu terjadi secara mata rantai sanad itu absolut, tidak diragukan. Gitu bang, sederhana bukan? Iya, aku juga dengar katanya kalau apa yang penulis aku mau nambahin dikit. Wang, aku mau nambahin dikit. Gini ya, kalau misalnya ketemu lagi dialog sama yang kayak mereka itu. Pakai prolog dulu, bilang ke mereka begini. Jangan bertanya sesuatu yang nantinya bikin malu biblos kalian sendiri gitu. Karena kalau dibalikin seperti kisah Musa yang tadi Gurunda bilang, sama kisah Yesus digotong-gotong iblis, itu yang lihat siapa? Iya. Yang lihat siapa coba? Ketika Yesus digotong-gotong iblis tuh di Matius 3. Siapa yang lihat? Kan nggak ada. Kayak gitu. Aku juga dengar katanya yang nulis Alkitab itu, yang murid Yesus itu cuma Yohanes. Jadi Markus, Matius, Lukas itu bukan murid Yesus. Jadi mereka tuh bahkan puluhan tahun hidup setelah Yesus mati. Bahkan mereka tuh nggak kenal Yesus siapa gitu. Oke, kembali ke topik ya. Iya. Bro. Iya. Jadi selanjutnya ini Anda mau mengarah kemana? Ada kira-kira terketuk hati, waduh saya selama ini keliru tuh ya. Kira-kira langkah selanjutnya mau ngapain gitu loh maksudnya? Mau pelan-pelan belajar tentang mendekatkan diri gitu deh bang. Tadi diterangkan oleh Bang Joma. Udah siap kah yang dosa. Wah ini dia nih. Nggak bisa ditunda itu bro. Bang Joma, dia belum siap mati Bang Joma. Gimana ini?
manusia itu sehingga takut akan kematian. Tapi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada keselamatan akhirat, ya mereka enjoy. Dan mereka yang senantiasa selalu beristighfar, bertaubat, dan mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan kebaikan, kebajikan, mereka enjoy dengan itu. Bahkan kematian membuat orang-orang ini semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Coba Anda bayangkan kalau misalnya analoginya begini. Ada saudara Anda ingin pergi ke suatu tempat di mana tempat itu dikelilingi oleh harimau, singa, dan binatang-binatang buas. Untuk sampai ke dalamnya, Anda harus melewati itu. Tetapi yang punya rumah tersebut yang dikelilingi oleh binatang buas, Anda sangat akrab dengan beliau. Tinggal Anda nelpon, "Bang, aku mau datang." Maka karena Anda dekat, Anda adalah kekasihnya, orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya, orang yang dicintainya, maka otomatis yang mempunyai rumah akan mengandangkan semua binatang-binatang buas itu agar Anda datang kepadanya dengan aman sentosa. Tapi sebaliknya, ada keadaan yang memaksa Anda harus ke rumah tersebut, tetapi Anda tidak mengenal mempunyai rumah, dan Anda wajib ke sana, padahal untuk sampai ke rumah itu dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Apa yang terjadi? Ya, inilah keadaan yang sebenarnya. Ketika saudara takut kepada kematian, ya itu mungkin karena Anda tidak dekat kepada pencipta kematian. Ketika kemudian Anda takut terhadap kematian, itu mungkin karena Anda selama ini banyak melalaikan perintah-perintah Dia, bahkan tidak mengenalnya. Tapi kalau sudah kenal kayak tadi, ya, maka insya Allah Tuhan pencipta dan bumi itu adalah tetap kokoh di dalam memegang janji. Itulah Allah. Ketika Dia menjanjikan, maka Allah itu malu untuk mengingkari. Ketika Allah sudah menetapkan satu perkara, maka Allah akan eksis terhadap perkataannya. Untuk itulah orang beriman itu tidak pernah kemudian menagih, "Ya Rab, aku sudah begini, ya Rab." Enggak. Orang beriman itu senantiasa perkara iman dan tindakan dan amalan itu selalu dalam keadaan ikhlas. Seperti itu, Bang. Semakin kita ikhlas beribadah, semakin kita dicinta. Sehingga ketika cinta itu muncul, keinginan untuk rindu berjumpa dengan Allah itu pasti ada. Betul. Silakan. Nah, pertanyaannya Gurunda. Aku nanya uang mulu. Oh iya. Gurunda, aku nih berani mati karena Allah. Cuman aku takut naik pesawat. Itu gimana ya solusinya Gurunda ya? Lu jadi pilot aja. Gimana solusinya ya? Ya lewat kapal laut. Kapal laut kelamaan deh. Ya resikonya lah, atau naik sepeda. Minum Antimo. Iya benar. Atau CTM, obat tidur. Betul. Saya dulu CTM gitu. obat tidur. Naik CTM. pesawat, Siap. langsung tidur, dibangunin nyampe udah. Jadi kalau mati Itu dalam minumnya. kenapa? Ini serius ya. Ah. Itu minumnya sejam sebelum atau 2 jam sebelum? Setengah jam berangkat? lah, setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Atau iya setengah jam. Tapi jangan berangkat Sip. sendiri. Oh. Nggak ada yang bangunin nanti. Oh. Oke. Ya saya kalau sama tim ya, saya sama tim nih, Res. Kalau naik mobil, pokoknya saya minum Antimo itu loh. Saya dibangunin setelah mau makan, habis itu tidur lagi. Setelah nyampe, misalnya dari perjalanan ke Blora gitu ya. Ya udah, sampai sana baru bangun. Oh. Oke. Aku coba. Kalau nggak bisa Antimo mempan, minum minyak rem, pakem itu. Minyak rem. Ya. Ngerem napas gua, Bang.
Lanjut kayak Huang dulu, Bang. Gue mau nanya lu, Bro. Gue serius nih. Lu masih sama orang tua ya? Serumah? Oh enggak serumah. Orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak serumah lagi? Ya, sinyalnya merah lagi. Aduh. Enggak serumah lagi, Bro. Enggak serumah, lu mandiri, hidup sendiri gitu, ngekos. Iya, ngekos kerja. Soalnya banyak nggak cocok sama orang tua gitu kalau masalah kerjaan gitu. Jadi cari penghasilan sendiri. Masa kok orang tua kok nggak cocok piye toh, Bro? Lu udah dewasa lu. Gimana sih? Iya. Apa ya? Ya banyak yang cocoknya sih Bang. Jadi mending soalnya dari kecil udah gitu. Jadi dari kecil udah terbiasa. Aku ikut kakek nenek gitu. Tapi lu masih anggap lu punya orang tua toh? Masih dong, masih deket kok. Maksudnya tiap hari masih telepon. Kalau orang tua misalnya sakit atau amit-amit ya meninggal gitu, lu sedih gak sih? Iyalah Bang. Aku Ya, tuh kenapa? cinta Kalau orang sedih, tua banget. ya kalau sedih karena orang tua masih ada kok disia-siakan gitu. Nggak menyanyiakan karena memang faktor ekonomi mereka harus kerja di luar pulau gitu, sementara aku harus masih di Jawa gitu, soalnya kan kakek nenek tua, terus sementara di sini tuh yang muda tuh cuma cucunya yang yang bisa wirawiri kan saya, jadi biar saya yang di Jawa gitu. Lu gawe di mana? Jakarta? Enggak, saya di Jawa. Kiamat beda maskulinnya beda satu. Yang ini cukup lah. Kalau kiamat trans itu sangat kemayu sekali Kang kawan. Beda. Beda. Tapi lu baru pertama naik Zoom ya? Naik Zoom lagi di TikTok sini ya, di sama Muslim atau sering? Iya. Sering nonton, dengerin gitu. Cuma kalau masuk kayaknya baru ini sih. Gue minta pendapat lu dengan jujur, Bang Juma seperti apa? Kalau diskusi misalnya. Maksudnya seperti apa yang gimana Bang? Penilaian lu kan denger tuh gimana diskusinya debat Bang Juma. Lu bisa nilai nggak? Iya. Smart sih, maksudnya kalau pas debat sama apa gitu, bisa aja gitu. Kalau dikasih 0 sampai 10 berapa skornya? Aku berapa ya? 999 kali. Ya, kok pakai kali? Iya. Keren sih Bang. Mungkin nilai 10 atau mungkin 9,999. Tapi begini Bro, sudah hilang. Habis disogok itu Bang Andi. Habis disogok ya. 99,9 kali katanya cuma. Ingin berbicara seperti Anda. Ya, bipolar boleh. Tapi ya tadi kan udah dikasih clue-nya sama Bang Juma. Ya berbanyak ibadah. Karena memang itu kan wajib, obatnya ada di sana gitu. Karena secara psikologis kan juga lu udah berobat kemana-mana. Tensi lu bagus, semuanya ya bagus gitu ya. Ini hati loh Bro, sulit. Salah satu jalan keluarnya untuk ini semuanya tadi itu air wudhu. Jangan air lain yang mengandung, apalagi kalau panas jangan dulu dipakai. Iya. Bang mau tanya, aku dengar dari tim Kristen juga tuh katanya kalau dulu hukum Musa itu katanya unta tuh haram. Terus kenapa di Islam jadi halal Bang? Nah itu hukum Taurat di Imamat 11:7 gitu ya. Itu berlaku di
zamannya Musa, karena kaumnya Musa sanggup menjalankan itu. Nah, setelah datangnya Al-Quran, surat Ali Imran 50 kalau nggak salah, dihalalkan sebagian yang telah diharamkan itu. Kan begitu. Jadi Islam itu tidak mempersulit orang hidup. Tapi ada yang continue. Berlaku selamanya apa itu ya? Seperti babi yang berkuku tajam dan seterusnya itu. Coba kalau berlaku hukum Musa sekarang, kita nggak boleh makan udang dong sama cumi. Padahal enak tuh. Gimana tuh, bro? Oh iya sih. Nah, iya sih. Gimana Bu Rama? Gini Kenapa Bang, batuk? aku sedikit Iya, ya. silakan Bu. Aku sedikit ya, Bang Handi. Izin Gurunda. Sebenarnya gini, adik ya. Kalau kamu bertanya itu lebih mending bertanya tentang Islam gitu loh. Jangan dulu naik ke komal-komal ini ya, Kristen. Perdalam dulu keislaman kamu gitu loh. Banyak belajar dulu. Nah kalau ku tengok ini apa ya, kamu belum banyak tahu tentang Islam itu sendiri. Tapi yang dari tadi kamu pertanyakan itu tentang apa ya? Sesuatu yang sering mereka pertanyakan ke Kristenan. Artinya kamu sering terlibat di komal-komal debat. Tahulah kamu mungkin sering di komal mereka di bawah ya. Sebenarnya Saran saya, Terguncang nggak kamu- sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dari Tritung? Terguncang nggak Huang? kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyain tadi sebenarnya nggak di channel gitu, sebenarnya kayak banyak yang kalau misalkan saya buka sosmed kayak misalkan Facebook, Twitter apa gitu ya, itu kayak gitu-gitu tuh ada gitu Bang. Kalau yang kayak di debater kayak TikTok aduh gitu kan lebih berat lagi ya apa temanya. Gua nggak Kayak kayak boleh Gurunda. Banyak. Iya, jadi gini yang saudara harus pahami. Hanya cobaan, ujian untuk kepada siapa perintah itu datang. Contoh misalnya, jangan engkau makan onta. Apa ya latar belakangnya? Kok Tuhan melarang itu? Enggak perlu. Larangan itu seketika datang kepada mereka, ya seketika itu harus ditaati. Apa yang diperintahkan kan itu cuma ujian. Tuhan mau tahu siapa di antara mereka yang kemudian ini taat terhadap perintah itu. Siapa yang kemudian tidak taat. Kan jelas tuh, yang tidak taat konsekuensinya seperti apa, yang taat seperti apa. Bukan berarti, loh kenapa hukum ini diberikan, apa alasannya? Bukan kayak gitu. Tuhan memberikan satu perintah hanya ujian kepada orang tersebut. Bukan karena dia benci kepada onta atau benci kepada babi, enggak. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui duduk perkara itu, maka yang harus disadari adalah hukum haramnya onta itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kan itu poinnya. Adalah satu pembangkangan dan satu kecerobohan, bahkan satu kejahilan dan jatuhnya kepada kezaliman ketika hukum itu diperuntukkan kepada Bani Israel, kemudian kita yang bukan Bani Israel mengambil diri untuk mendudukkan diri kita dalam hukum-hukum itu. Itu zalim namanya. Sama halnya ketika ada perintah suatu negara terhadap rakyatnya, misalnya Malaysia, memerintahkan kemudian seluruh rakyatnya menggunakan baju batik pada hari Senin,
Lantas kemudian kita yang orang Indonesia juga menggunakan baju batik karena ada perintah kepada penduduk orang Malaysia. Lah kita bukan orang Malaysia, ngapain kita menggunakan pakai batik hari Senin? Sementara ada aturan lain yang menggunakan yang mengatur kita sendiri. Nah, itulah dia hukum haramnya onta berlaku kepada Bani Israel. Kemudian ketika Islam datang, onta itu dihalalkan. Kalau ada umat Islam yang mengharamkan onta, berarti mengada-adakan hukum. Hukum yang diatur kemudian oleh Allah kepada umat Islam ya tidak lagi mengharamkan onta, tidak lagi mengharamkan udang, tidak lagi mengharamkan cumi. Apa faedahnya? Ya seperti tadi, Tuhan hanya ingin melihat ketaatan kita terhadap perintah-perintah. Karena kan Tuhan tuh di dalam kitabnya teman kita Kristen, manusia diupah berdasarkan atas pekerjaannya, atas perbuatannya. Perbuatan yang berdasarkan apa? Berdasarkan perintah-perintah. Sama seperti di Islam. Manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Apa yang menjadi dasar perbuatannya? Perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel jangan dipakai kepada umat Islam. Karena kenapa? Hukumnya Bani Israel berlaku untuk Bani Israel. Hukumnya umat Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Seperti itu, Bung. Silakan yang lain. Mungkin udah sih Bang dari saya. Halo. Halo. Saya mungkin udah sih Bang. Kenapa? Dari saya mungkin sudah. Oh. Terus langkah selanjutnya gimana, Bro? Masih bertahan? Ya itu mulai apa ya? Mungkin mulai pendekatan gitu, cari-cari ilmu gitu. Terus ini loh bro, kalau kamu menganggap dirimu maksudnya sehat walafiat, ya saatnya jangan ditunda gitu. Tapi kalau bipolar tadi ya maksudnya ya, iya, masih itu datang, ya jalan keluarnya adalah itu tadi, air wudhu sih. Karena ini kan psikis gitu ya. Bukan fisik, kalau fisik ini gampang, paling misalnya luka berapa jahitan kelar kan gitu. Iya. Nah, ini problem nih kalau menyerang psikis gitu. Nah saya biasanya menangani pasien kayak gini itu, ya konsulnya sih agak mahal ya, karena saya juga sekolahnya tinggi gitu. Ya, tapi kalau untuk Anda ya saya gratiskan lah dalam hal ini gitu, nggak apa-apa sih. Sekolah apa nih? Kenapa? Sekolah apa Bang? Ya saya dulu sekolah ini, saya Profesor Tatang Sutarman loh ini, membidangi hal-hal kayak gini gitu. Sudah banyak saya obati, alhamdulillah tidak sembuh. Siapa ini? Siapa ini yang ketawa ini? Siap salah. Siap salah ya. Kagak bro, ini saya selingi aja sih daripada ini. Yang penting adalah bahwa introspeksi diri, orang yang mengakui dirinya ada kekurangan itu yang baik daripada orang kurang tapi sombong. Pilih yang mana bro? Bro Ewang, pilih yang mana? Mengakui diri banyak kesalahan, ingin belajar tapi kurang tapi sombong, angkuh, ngotot pula lagi. Iya pastinya mau pengen belajar, mau berubah. Oke, thank you brother. Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke, saya mau pamit deh Bang. Ya silakan. Ya udah, thank you. Tahu. Pintu keluar tahu kan? Bang Witmi gak enak kali suaranya Bang, gak enak. Kenapa? Malam, terima kasih. Bang Witmi tolong suaranya gak enak kan sumpah. Terlalu ini, gema dia. Kenapa? Ada ini. Enggak, masalahnya ada knalpot racing di sini. Ada knalpot racing di sini, makanya saya pakai Ya tapi jangan shortcut. pakai yang itu.
Nah, tadi itu dia selamat malam loh, harusnya kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, udahlah. Nggak apa-apa begini ya, siapapun mereka naik di sini gitu ya, kita nggak boleh negatif thinking ya. Ya intinya adalah ya kalau bukan tujuannya ke dia Bang cuma memberikan edukasi, ini kan tersimpan arsipnya di YouTube begitu ya. Mungkin ada orang lain yang sama pertanyaannya ya terjawab sudah gitu loh. Jadi kita ya positive thinking aja. Kita nggak boleh bernegatif thinking oleh siapapun gitu ya. Oke, teman-teman di agama Kristen yang mau Kira-kira gitu diskusi ya. dong. Ini Bos. yang namanya Roni yang Bos. mau diskusi sampai sekarang belum datang-datang deh. Host, Ya, tumben kau suaramu kayak lemah begitu. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Jumpa kita menyapa teman-teman yang ada di channel Zulkifli Emabas. Gimana kabar antum semua? Sehat-sehat aja kan semuanya kan? Iya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mungkin kita sudahi aja dulu sesi kali ini, sahabat. Dikarenakan karena tadi sudah janjian sama Pak Roni, tapi ternyata sampai jam segini belum juga hadir gitu ya. Tadi ada yang kita ajak dialog, Pak Romo, ya Romo Aldo, tapi ternyata pamit pergi ya. Padahal beliau lagi semangat-semangatnya, begitu kita kasih uraian pergi. Kemudian muncul lagi seorang apa tadi katanya itu, sarjana apa tadi dibilangnya itu, sarjana hukum luar negeri. Wah, luar angkasa sekalipun. Ditanya beberapa masalah di dalam kitabnya mereka, manusia tercipta dari debu dan seterusnya, pamit langsung pergi. Ya, kemudian muncul tidak jelas. Tidak jelas apa ya, entahlah. Hanya Allah yang tahu, kita positif aja. Yang pasti Pak Roninya nggak nongol gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, saya kira juga ini udah hampir jam setengah 12 ya, udah setengah 12, hampir jam 12 waktu Makassar. Kita istirahat aja dulu ya teman-teman. Besok lagi kita jumpa ya. Mudah-mudahan besok ada saudara Oten yang kemudian mau tanya jawab tentang Al-Quran atau tentang Bible. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap kemudian istiqomah, rapatkan barisan dan luruskan zab. Tetap kita kemudian mengawal para apologet di dalam menyampaikan narasi dan juga mengawal dialog-dialog yang ada. Saya minta kepada teman-teman supaya di-share channel kita ini ya, di-share supaya lebih banyak yang menjadi subscriber kita, supaya channel kita ini bisa tetap kuat dan kemudian bisa banyak dinikmati oleh anak bangsa, supaya mereka tidak lagi abu-abu di dalam menentukan sikap terhadap keyakinan. Ya, saya kira gitu sementara rekan-rekan sekalian. Kita tutup aja dulu. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi. Kita istirahat aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aduh, dunia udah modern begini, otaknya masih tulalit. Itu foto kawan. Foto sayang. Aduh, Nampaknya foto pakai ada